informasi pertama cukup nggak? Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Oke, ntar mungkin saya apa namanya itu. Oh ya, jadi ini sudah direcord ya, Kak Dwi. Oke, jadi kira-kira seperti itu inti dari jenis soal kecukupan data begitu. Jadi diberikan data awal, nah kira-kira tambahan data dua ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Nah, bisa kita lihat ya di jawabannya juga seperti itu. Yang pertama, pernyataan satu saja cukup, tapi dua nggak cukup, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini, kalau misalnya kita lihat soal rata-rata seperti ini, apalagi ada dua kelompok di sini ya. Yang pertama adalah kelompok pria dan yang kedua adalah kelompok perempuan nih. Nah, sekarang, kalau ada dua kelompok, itu yang harus kita pakai itu adalah rata-rata gabungan. Nah, ini kita akan review sedikit ya tentang rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. Nah, jadi rata-rata gabungan itu simbolnya adalah X gabel. Nah, ada barnya biasanya kalau rata-rata gitu kan ya. Tapi oke lah, biar enak kita nggak perlu pakai banyakan simbol gitu ya. Dan ini simpel banget rata-rata gabungan. Jadi X1 dikali dengan F1 atau mungkin N1 aja deh. Ditambah dengan X2 dikali dengan N2, kemudian kita bagi semuanya dengan N1 tambah N2. Nah, apa sih X1, N1, X2, N2 ini apa maksudnya gitu? Tenang, ini akan saya tuliskan ya, maksud daripada simbol-simbol matematika nggak jelas ini gitu. Jadi yang pertama adalah X-gap. Apa sih X-gap? Yaitu adalah rata-rata gabungan. Maksudnya apa sih? Nah, di sini kan ada dua kelompok nih. Ada yang pria, ada yang perempuan, begitu kan ya. Jadi, kalau kita gabung nih, pria dan perempuannya sama-sama duduk gitu di satu ruangan, berapa sih rata-rata semuanya gitu? Nah, itu adalah rata-rata gabungan. Nah, jadi X gap ini adalah rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Nah, jadi permasalahan rata-rata ini sering banget masuk nih. Terutama di soal-soal psikotes begitu ya. Nggak terlepas dari SBS, LPDP aja, tapi semuanya. Ini sering tipe-tipe soal yang lumayan sering masuk gitu rata-rata. Jadi ini harus harus tidaknya tahu gitu rumusnya gitu. Nah, kemudian X1, apa sih X1? Ya, X1 ini sebenarnya adalah rata-rata kelompok pertama. Nah, di sini rata-rata kelompok pertama adalah rata-rata pria. Jadi tergantung konteks ya, kelompok pertama dan kelompok kedua di sini ya. Nah, jadi ini adalah rata-rata kelompok pertama. Kelompok satu. Nah, dalam hal ini adalah yang pria gitu ya. Saya tulis saja. Nah, kemudian yang X2 ini adalah rata-rata kelompok 2. Nah, dalam hal ini adalah yang wanita atau yang perempuan gitu ya. Wanita. Saya samakan aja ya dengan apa namanya itu dengan konteks soalnya ya, perempuan ya. Ya harusnya apa namanya itu ini sama-sama P gitu kan. Agak susah untuk membedakan, tapi oke lah nggak masalah gitu. Nah, N. Apa sih N itu? Nah, di matematika N itu biasanya simbol untuk banyak gitu. Banyak orang, banyak pria, banyak wanita, dan seterusnya begitu. Nah, dalam hal ini N1 ini adalah banyak kelompok satu gitu ya. Banyak kelompok satu dan N2 di sini adalah banyak kelompok dua. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini yang kelompok satu lagi-lagi adalah pria dan yang kelompok dua adalah yang perempuan. Nah, simpel banget ya ternyata ya. Nah, ini saya kopas lagi nih soalnya, biar enak untuk dibahas gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, kita disuruh nyari apa sih? Nah, di sini kita disuruh nyari jumlah murid pria. Artinya apa? Yang kita cari itu adalah X1 di sini. Ini yang mau kita cari. Ya, saya kasih tanda warna merah gitu ya. Ini nih yang mau dicari nih. Nah, ini nih. Dicari gitu ya. Dicari. Kayak Syahroni ya. Ini lagi dicari nih. Nah, sekarang kita lanjut nih. Yang pertama, kita pakai informasi pertama gitu ya. Banyak siswa adalah 30 orang. Wah, gimana nih? Banyak siswa 30 orang. Itu apa simbolnya? N1, N2 atau gimana? Dan ternyata kalau banyak siswa, ini kan artinya keseluruhan ya. Dari yang pria maupun yang perempuan itu kita gabung semuanya. Jadi total semuanya sebenarnya banyak siswa ini. Ini adalah total semuanya. Total semuanya, guys. Nah, gitu kira-kira. Nah, sehingga banyak siswa 30 orang itu melambangkan N1 ditambah N2 sebenarnya. Nah, itulah makna matematika dari yang pernyataan pertama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rata-rata tinggi seluruh siswa adalah 160 orang. Lah, rata-rata seluruh gitu. Ya udah, berarti ini kan sebenarnya rata-rata gabungan gitu kan ya.
Jadi untuk informasi kedua, kalau kita terjemahkan nih ke dalam bahasa matematika gitu ya, ya artinya X gap-nya itu adalah 160. Ini harusnya bukan 160 orang ya, ini harusnya CM nih. Kok rata-rata tingginya 100 orang ini maksudnya gimana gitu kan ya. Ya itu salah, salah pencet gitu ya, salah ketik. Oke, sekarang kita coba tes menjawab pertanyaan ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah murid pria? Ini saya tulis ulang lagi rumusnya di sini. X gap sama dengan X1 N1 ditambah dengan X2 N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, sekarang kita fokus dulu menggunakan pernyataan satu dulu ya. Ingat, yang dua lupakan dulu. Yang dua lupakan dulu, kita coba cek, kita coba pakai informasi yang pertama aja gitu. Nah, di sini X gabungannya kita nggak tahu gitu kan ya. Tapi oke, kita tulis aja gitu. Nah, X1-nya berapa X1-nya? Rata-rata tinggi siswa pria begitu kan ya. Ya udah 165 gitu kan. Nah, N1 tahu nggak N1-nya? Nggak tahu N1-nya, tapi N1 tambah N2 yang 30. Ya udah kita tulis aja N1 gitu ya. Ditambah dengan 155 karena memang X2, ingat X2 ini rata-rata perempuannya adalah 155. Nah, jadi nanti dikali sama N2. Kemudian dibagi dengan N1 tambah N2, yaitu 30. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah dengan menggunakan informasi pertama, kita bisa tahu banyaknya murid pria ada berapa? Bisa tahu nggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Ya lihat aja ini, X gabungannya aja kita nggak tahu berapa, begitu kan ya. Jadi ya, lagi-lagi kita nggak bakal bisa nyari berapa nilai dari N2-nya. N1-nya maksudnya kan. Salah ini ya. Ini harusnya jumlahnya ya. Nah, berarti ini saya agak sedikit revisi. Ini salah. Bukan X1 yang dicari. Tapi yang dicari adalah N1. Karena banyaknya ya. Nah, ini harus hati-hati memang nih. Nah, ini. Ini yang dicari ya. Dicari. Ya, tadi salah. Salah pencet gitu. Nah, jadi untuk informasi pertama, kalau kita pakai informasi satu aja, ini nggak cukup gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai dua aja, gitu. Artinya ya udah sendirian aja duanya, nggak perlu pakai satu, satunya lupakan dulu gitu. Kira-kira cukup juga nggak? Dan jawabannya sama. Ini nggak cukup begitu ya, karena yang dikasih tahu cuma rata-rata tinggi semuanya atau X gabungannya 160 gitu kan. 165 N1 ditambah 155 N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, ini lebih parah lagi gitu kan. Ada dua variabel. Ya nggak lebih parah lagi sih. Kalau ini kan tiga variabel ya. X gabungan N1, N2. Nah, kalau di sini ada dua variabel yang nggak dikasih tahu. N1-nya berapa, N2-nya juga kita nggak tahu berapa. Artinya bisa nggak kita cari N2? Ya nggak bisa gitu. Nah, sekarang nih. Berarti jawabannya nggak ada dong. Sabar. Kalau misalnya kita lihat di pernyataan, di opsi yang C nih. Itu dua pernyataan bersama-sama cukup. Tapi satu aja nggak cukup. Artinya adalah kita juga harus mengecek kalau informasi satu dan dua ini digabung, kira-kira cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Nah, jadi nggak cuma satu dan dua aja, kita harus gabung juga, gitu. Nah, sekarang kita akan gabungkan informasi satu dan dua ya, dan kita lihat apa yang terjadi gitu. Nah, yang pertama X gabungannya kita dikasih tahu nih 160 gitu kan ya. Ya udah kita tinggal masukin rumus gitu kan. 160 sama dengan ya 165 N1 ditambah 155 N2 dan juga kita tahu N1 tambah N2-nya tadi kan ya yaitu 30. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Bisa nggak kita dapat nilai N2-nya? Wah, nggak bisa nih ada dua variabel nih N1 aja nggak tahu gitu kan ya. Tenang, sabar. Memang kelihatannya ini kayak kita nggak bisa nyari N1-nya berapa gitu kan ya. Tapi kita kan tahu juga persamaan yang lain gitu kan ya. Kita kan tahu juga yang lain yaitu N1 tambah N2 itu 30. Jadi sebenarnya di sini ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah persamaan ini yang dari rata-rata gabungan dan yang kedua adalah kita dikasih tahu juga kalau N1 ditambah dengan N2 N1 ditambah dengan N2 itu hasilnya adalah 30. Nah, jadi kita punya dua persamaan dan dua variabel di sini. Artinya apa? Ini kan sebenarnya SPLDV, yaitu persamaan dua variabel, anggaplah gitu. Dan ini bisa kita cari N1 sama N2-nya begitu.
Nah, tapi apakah perlu kita nyari N1-nya berapa, N2-nya berapa? Nah, inilah salah satu kekurangan orang-orang yang menjawab soal tipe seperti ini. Ingat, soal-soal yang bertipe seperti ini, kecukupan data, itu yang ditanyakan bukan berapa nilainya. Bukan. Yang ditanyakan adalah, cukup nggak untuk mencari jumlah murid pria? Itu sebenarnya intinya tuh. Cukup atau tidak informasi yang dikasih. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu nyari N1-nya berapa, N2-nya berapa. Karena itu bakal ngabisin waktu, gitu kan ya. Jadi yang penting adalah kita yakin bahwa N1 ini bisa dicari dari dua persamaan ini. Kita yakin, 100% yakin gitu. Sehingga ya udah ini nggak perlu diselesaikan. Kan kita tahu ini bakal bisa dapat nilai N1-nya gitu kan. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Ya udah karena ini kita sudah yakin cukup untuk mencari berapa N1-nya, ya udah nggak usah dicari, yang penting cukup aja. Berarti langsung aja kita jawab pertanyaannya. Jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Udah selesai gitu doang gitu kan. Nggak perlu kita cari berapa N1-nya, berapa N2-nya gitu. Karena itu ngabisin waktu. Nah, itu kira-kira yang perlu apa namanya itu yang perlu diketahui di tipe soal kecukupan data. Ingat, nggak perlu cari berapa nilainya. Yang penting kita tahu aja ini informasi cukup kok. Sudah selesai. Ya kan? Langsung next ke soal selanjutnya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Lu mana nih? Ini. Oke. Oke, seorang mahasiswa mengumpulkan poin setiap semester dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus. Nah, berapa poin? Nah, ini nih pertanyaannya nih. Berapa poin yang sudah dikumpulkan mahasiswa tersebut sampai semester kelima? Wah, ini gimana nih gitu kan ya? Nah, mungkin nih ya, apa namanya itu, sebelum kita menjawab soal nomor 2 nih, mungkin bisa dicobain dulu nih untuk ngerjain yang nomor 2 ini gimana gitu ya. Nah, mungkin tak kasih waktu 1 menit deh. Nah, mungkin bisa dicoba dulu. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Nah, silakan. Sebentar. Ini kayaknya on video nih. Oke. Ya. Oke, gimana? Oh, ada yang sudah jawab nih ya. Jadi, terkena angin Melbourne jadi lebih cerah nih. Waduh, nggak juga gitu ya. Di sini sudah malam nggak? Jadi gelap gitu ya. Ini kameranya juga kamera butut ya ini ya. Karena ya ya begitulah gitu. Oke, ada yang sudah jawab A ya. Oke, mungkin kita langsung aja bahas gitu ya. Bener nggak ini jawabannya A nih? Nah, kita tes nih. Oke, jadi di sini ada mahasiswa ngumpulin poin gitu kan ya. Ah, berapa poin yang sudah dikumpulkan mahasiswa tersebut sampai semester kelima? Oke, jadi yang ditanyakan ini berapa poinnya gitu kan? Oke, coba kita fokus ke informasi pertama dulu, sama kayak tadi gitu ya. Apa informasi pertama? Poin yang dikumpulkan mahasiswa sampai semester 2 dan 3 itu 200 poin dan 350 poin. Oke. Jadi intinya adalah semester 1, semester 2, semester 3, ngapain juga tak tulis ini ya, lama aja nih ya. Ya oke lah nggak apa-apa lah. Semester 3, semester 4 dan semester 5 gitu ya intinya ya. Oke, ini tak hapus dulu nih di sini. Oke, semester 2 berapa semester 2? 200 poin tuh dikumpulin. Kemudian semester 3 yang dikumpulin 350 gitu kan ya. Dan udah gitu doang untuk informasi pertama. Bisa nggak kita tahu nih yang semester 5 nih? Ya nggak tahu gitu kan ya. Ya yang dikasih tahu cuma dua ini aja gitu kan. Ya sama aja kayak besok saya beli 200.000. Besoknya lagi saya beli 350.000.
Nah, hari kelima, berapa saya bahkan beli gitu. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, jadi logikanya seperti itu gitu. Nah, kalau informasi dua aja gimana gitu. Ingat, dua aja gitu ya. Ya, justru ya nggak bisa juga. Ini malah lebih parah lagi. Cuma semester 3 doang yang dikasih tahu gitu kan. 150 tambahannya. Ya nggak tahu juga gitu. Nah, kalau digabung, ya sudah nggak tahu ya. Karena kalau digabung itu ya 200 ke 350 kan nambahnya 150. Ya ini maksudnya apa ini ya kan? Jadi bisa langsung kita jawab ini jawabannya adalah E gitu. Jadi baik satu atau dua maupun digabung ini nggak bisa menjawab pertanyaannya gitu ya kan? Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Dan tadi ada yang komen terkait barisannya aritmetika atau enggak. Ya benar banget gitu ya. Kecuali misalnya nih, untuk pernyataan kedua diganti gitu ya kan. Ini barisan aritmetika gitu, membentuk membentuk barisan aritmetika. Ya udah kita bakal tahu yang kelima ini gimana gitu kan. Nah, bagi yang belum tahu nih apa itu barisan aritmetika itu ya literally barisan yang bedanya itu sama gitu. Contohnya nih, 2, habis itu 5, habis itu 8, baru 11, nanti 14 selanjutnya. Lo kok tahu dari mana? Dukun gitu kah? Enggak, polanya gitu kan. Jadi polanya itu adalah nambah 3 ya kan? Nambah 3 lagi, nambah 3 lagi, nambah 3 lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmetika nih. Barisan aritmetika. Ini juga sebenarnya lumayan sering muncul gitu di apa namanya itu di ya dimanapun gitu ya di tes numerik manapun ini pasti ada gitu. Tapi biasanya kalau sudah barisan gitu ya itu ada yang aneh lah barisannya gitu. Tapi setidaknya harus tahu lah barisan aritmetika gimana. Oke, lumayan ya. Saya rasa nggak ada pertanyaan di sini. Langsung aja kita bahas yang nomor 3 nih. Nah ini nih. Oke, kita lanjut nih. Oke. Oke, berapa nilai dari 2A plus 3B? Oke, kita fokus ke pernyataan satu ya. Wah, ada yang jawab langsung A nih. Wah, keren banget nih. Apakah kita lihat jawabannya benar atau enggak? Oh, ada yang jawab B nih ya. Nah, kita coba ya. Apa jawaban dari nomor 3 nih? Ada yang A, ada yang B. Wah, ini Clay nih. Ini yang mana yang benar nih? Oh, ada yang D nih. Beda ya. Oke, kita buktikan nih jawabannya yang mana gitu ya. Ingat, apa yang ditanyakan? 2A tambah 3B, guys. 2A tambah 3B. Kalau kita pakai pernyataan pertama nih, itu kan dikasih tahu 4A tambah 6B kan 10 nih. Ingat, yang dicari apa? 2A tambah 3B. Ini kayak familiar gitu bentuknya gitu kan. 4A tambah 6B sama dengan 10. Gimana caranya 4 ini jadi 2? Bisa. Ternyata dari persamaan satu nih, kalau kita bagi 2, apa yang terjadi? 4 dibagi 2, oke 2 ya kan? Kemudian 6B dibagi 2, jadi 3B. Dan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Apa intinya? Intinya adalah kita kan pengen nyari 2A tambah 3B nih. Tapi dari pernyataan satu kita sudah langsung dapat nih 2A tambah 3B hasilnya 5 gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah pernyataan satu ini udah cukup sebenarnya. Nah, ini apa ya harus hati-hati banget nih ya bagi teman-teman ya. Jadi persamaan yang kayak gini itu nggak perlu. Kadang ada yang nggak perlu. Kadang ada yang nggak perlu kita cari A sama B-nya berapa. Kan biasanya gitu kan kita di sekolah kan ya. Oh, kalau ada persamaan kayak gini ini harus dicari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi sebenarnya nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya. Nah, contohnya ini gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi tergantung konteks gitu ya. Nah, kalau bisa langsung kita dapatkan dari persamaan satu ya sudah nggak masalah gitu. Intinya kan bukan A-nya berapa, bukan B-nya berapa gitu kan ya. Intinya adalah berapa 2A tambah 3B. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita cek nih pernyataan dua. Hati-hati, sabar ya kan. Sabar dulu gitu. Pernyataan satu oke memenuhi. Tapi ingat, ada jawaban D. Jawaban D apa? Pernyataan satu cukup dan dua cukup. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, oke satu cukup, jelas gitu kan. Enak, mantap. Nah, tapi kita cek juga dua nih. Kalau dua juga cukup, wah, berarti jawabannya D, bukan A gitu kan. Kita cek gitu ya.
Jadi yang kedua ini A-nya 3. Nah, yang ditanyakan adalah 2A tambah 3B. Nah, kalau A-nya 3, bisa nggak kita cari 2A plus 3B? Itu nggak tahu gitu kan ya. Nah, kenapa nggak tahu? Karena ini mentok-mentok nih. Kalau misalnya kita masukin A-nya 3, kita ganti nih A-nya 3. Jadi 2 dikali 3 gitu kan ya. Ya hasilnya 6. Nanti jadinya 6 ditambah 3B. Udah gitu toh, nggak bisa lagi kita cari gitu kan. Berapa nilainya? Ya belum tahu. B-nya kita nggak tahu berapa. Nah, karena masih ada variabel di sini, ya berarti masih belum bisa dong, ya kan? Nilainya belum dikasih tahu berapa. Jadi ternyata 2 nggak cukup. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Udah selesai. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, siapa? Barangkali ada yang masih bingung nih. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, saya tekankan sekali lagi pesan moralnya ya, pesan moralnya. Kalau ada persamaan, jangan dicari A sama B-nya berapa gitu. Enggak. Kadang ya, enggak semuanya gitu. Nah, untuk kasus ini kita bisa langsung dapat gitu, tanpa perlu nyari A sama B-nya berapa. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan 4. Aduh, ini susah banget ya. Ini pertanyaan dan pernyataan. Ini nyusahkan mulut ya. Oke, kita lanjut nih ke apa namanya itu pertanyaan yang keempat. Ya, semoga sempat kita bahas semuanya ya. Ya sebenarnya kalau saya pun juga mau sampai 2 jam 3 jam nggak masalah gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih. Oke, kita lanjut aja. Mungkin bisa kita selesaikan semuanya gitu ya. 19 soal nih. Oke, nomor 4. Apa nih nomor 4? Seorang siswa membeli beberapa potong kue di toko roti. Satu potong kue 2.000. Ini murah banget gitu ya. Ini jadi kangen Indonesia nih, murah-murah ya. Di Australia ini mahal. Satu potong kue itu 100.000, guys. Ngawur ya. Nah, jika siswa tersebut mendapatkan diskon 10% untuk pembelian lebih dari 4 potong kue, berapa total harga yang harus dibayar siswa tersebut? Wah, banyak yang jawab D nih. Kita coba cek ya, jawabannya benar nggak? Oke, nomor satu. Siswa membeli 6 potong kue. Bisa nggak kita dapat total harganya? Ya, Bisa. cukup gitu kan. Karena coba kita pakai logika deh. Ini kan sebenarnya ya orang jualan biasa gitu kan ya. Satu potong kue 2.000 gitu. Dia beli 6, dapat diskon 10%. Ya udah intinya kan 2.000 ini kita kali 6, oh 12.000 gitu kan. Kasih diskon 10%, cari sendiri gitu kan. Gak usah dihitung. Tapi intinya bisa gitu kan dicari kan. Nah, ya udah satu cukup, bisa. Kita tahu berapa total harganya. Sekarang dua tok kita pakai nih. Cukup nggak? Jelas cukup gitu kan ya. Ya kalau ya kalau misalnya nggak tahu gimana cara ngitungnya ya jangan jualan guys, hati-hati nih ya. Ya intinya ini apa soal orang jualan biasa gitu ya. Jadi nggak usah terlalu apa namanya nggak usah terlalu pusing gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D ya. Satu cukup, dua juga cukup gitu. Oke, mantap, keren banget ya. Nah, kalau misalnya beli tiga, bisa nggak? Ya bisa juga gitu kan. Ya, kan sudah dikasih tahu nih standar harganya gimana. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Ingat, nggak usah dicari berapa. Cukup kita yakinkan, tanamkan di hati, ini cukup nggak untuk jawab pertanyaan? Itu doang. Jadi, jangan dihitung. Itu apa namanya itu trik untuk bisa cepat jawab soal-soal yang kecukupan data. Oke, nomor 5 nih. Oke, mungkin sudah ada jawaban-jawaban nih. Oh, belum ya? Atau susah nih nomor 5 nih. Kita coba cek nih. Wah, ini usia-usia nih. Ah, ini persamaan lagi gitu ya. Oh, D juga nih. Waduh. Ini kok banyak yang D ya? Ini ada konspirasi apa ini? Oke, kita coba yang nomor 5 ya. Aduh. Usia ayah 2 kali lebih tua dari usia anaknya. Nah, di sini, kalau ada soal-soal yang kayak gini, ini lebih enak kalau kita bikin variabelnya dulu gitu kan ya. A sama D gitu. Tapi, ada tapinya nih gitu kan. Nah, mungkin banyak yang sudah banyak yang sudah tahu gitu. Karena coba kita lihat di sini nih. Usia apa yang ditanyakan gitu? Usia ayah dan anak gitu kan ya. Berapa Oh, usia ayah dan anak gitu. Nah, itu. tahan satu dikasih tahu nih. Iya, kenapa? Iya, 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 Mas.
Oh, kayaknya bocor ya. Ya nggak masalah. Oke, usia anak saat ini adalah 16 tahun. Lah dikasih tahu kita berapa usia anaknya gitu ya. Dan usia ayahnya juga dikasih tahu nih ya 32 gitu. Nah, kenapa nggak digabung aja? Dapat deh kita usia ayah dan anak. Ya, nggak boleh gitu kan. Kita harus apa namanya itu pakai informasi sih ya sekurang-kurang dulu gitu. Jadi jangan mentang-mentang, oh dua ini kalau dapat, kalau dipakai dapat kita usia ayah dan anaknya. Nggak gitu caranya gitu kan. Jadi kita harus mencari mana informasi yang paling sedikit yang bisa kita pakai untuk mendapatkan jawabannya. Jadi seperti itu kira-kira cara bermainnya untuk soal-soal yang kayak gini. Oke, sekarang kita misalin aja deh ya kan. Usia ayahnya ini, oke anggaplah ayahnya ini usianya adalah A gitu ya. Nah sekarang, lebih tua dari usia anaknya. Nah sekarang mungkin usia anaknya A juga gitu ya. Ya jangan juga semuanya A gitu kan. Ya anggaplah anaknya N gitu ya. Oke, Kak Ana, bener. Iya, ini emang soalnya agak membingungkan. Nah, ini saya jelaskan nih. Ini apa namanya itu, gimana cara menjawab soal yang kayak gini gitu. Nah, jadi dikasih tahu nih, ya kan, usia ayahnya itu dua kali dari usia anaknya, 2N gitu kan. Kemudian, jumlah usia ayah dan anaknya itu 48. Gitu. Jadi A ini, kalau kita tambah sama N, itu hasilnya 48. Nah, ini aneh banget ya soalnya ya. Karena walaupun tanpa informasi ini, walaupun tanpa informasi itu, kita sudah bisa jawab A-nya berapa, N-nya berapa. Nah, tapi masalahnya, ya kan, logikanya kan gitu. Kalau ada dua persamaan, ada dua variabel, ya udah bisa dicari berapa A-nya, berapa N-nya gitu kan ya. Dan faktanya nih, oke, mungkin ini harus harus kita cari nih, ya kan? Dari persamaan yang kedua, A-nya kan 2N nih. Jadi kita bisa ganti A-nya jadi 2N. Ditambah N sama dengan 48. Nah, 2N tambah N berapa? 3N gitu kan ya. Ingat, kalau cuma variabel doang, itu ada satu yang tersembunyi di depannya. Nah, jadi 3N ini sama dengan 48. Artinya apa? Artinya usia anaknya itu 48 kita bagi 3. Ya kan ini kan tinggal dibagi 3 gitu kan ya. Nah, berapa 48 dibagi 3? 12. 12. 16 maksudnya. Jadi usia anaknya 16 gitu. Ya kan? Dan iya, ya memang benar gitu usianya 16 gitu kan ya. Ini kan soalnya membingungkan gitu kan ya. Gimana coba ini maksudnya? Nah, ini pun sama gitu ya kan. Ini ya benar banget Kak saya. Ini soal pengecoh benar banget. Dan ya kalau misalnya kita cari ya usia ayahnya ya, kan kita sudah tahu nih usia anaknya 16, usia ayahnya berapa? Ya 2 kali 16 ya itu 32. Ya sama juga nih kayak informasi kedua. Jadi jawabannya apa ini yang benar nih? Jawabannya apa? Dan memang yang paling mendekati jawaban adalah ya jawaban jawaban D gitu. Ya karena informasi satu atau dua kalau dipakai ya apa yang penting dia nggak apa namanya itu yang penting dia nggak berkontradiksi aja dengan jawaban. Ya berarti itu sudah dianggap cukup gitu. Jadi satu aja cukup, dua aja cukup. Malah kalau ada, kalau perlu ya ini jawaban F juga ada gitu. Maksudnya tanpa memerlukan informasi gitu. Tapi ya oke lah, ini jawaban yang mendekati adalah jawaban D gitu. Nah misalnya nih, misalnya. Kalau pernyataan satu itu diganti kayak gini. Usia anaknya 20 tahun misalnya. Usia anaknya gitu. Nah sekarang jawabannya yang mana jadi? Ini challenge nih. Jawabannya yang mana? Kalau misalnya informasi yang dikasih adalah usia anaknya 20 tahun. Jawabannya menjadi B, benar banget. Kenapa? Ya karena opsi yang pertama, kalau kita pakai, itu akan menyalahi aturan. Sehingga nggak cukup, buang aja tuh. Oke ya, jadi kira-kira logikanya seperti itu. Oke, mantap. Sudah cerdas-cerdas banget nih. Wah, ini udah siap ya, apa namanya itu menghadapi SBS ya. Amin, amin gitu ya. Kak Capi, iya, iya sebenarnya benar. Harus tetap dicari nilainya untuk soal ini ya. Jadi untuk soal ini pengecualian gitu ya, tetap harus kita cari. Ya kenapa? Untuk mencocokkan. Apakah benar 16 sama 32 nih usia anak dan ayahnya gitu. Benar banget.
Hari ini seluruh Oke, sekolah SD kita penyelenggaraan lanjutkan ke soal yang nomor 6 gitu. secara daring. Iya Ini bener banget Kak Edo. Jadi nggak adalah cukup itu pernyataannya salah. Iya, jelas gitu kan ya. Bisa juga pernyataannya salah gitu. para pelajar diimbau Ah, melakukan gimana ya? Ini pembelajaran saya bukan admin nih, nggak bisa mute gitu. juga Eh, ini sampai dengan 4 September. oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah ini kita lanjutin. Oke, oke. Diberikan balok ABCD FGH dengan panjang AB X tambah 2 cm gitu ya. Berapa volume balok tersebut? Wah, ini gimana nih? Ini ada volume nih ya kan? Ya, sebenarnya kan intinya kan balok ya kan? Nah, balok kan gambarnya gini nih. Nah, ini saya gambar dulu baloknya ya guys ya. Ini balok, ini balok, ini balok, bla 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 bla. A B C D. Oh, ada yang sudah jawab nih E. Kita lihat benar nggak jawaban E? Nah, sekarang coba. Oke, sudah saya gambar ini ya baloknya ya. Nah, dikasih tahu di sini nih, dari sononya udah, yaitu AB-nya X tambah 2. Nah, jadi AB-nya ini X tambah 2 nih. Oke, kita anggap itu dari sananya emang. Yang ditanyakan apa? Volume. Nah, jadi yang ditanyakan volumenya nih, berapa? Oke, sekarang kita fokus untuk apa namanya itu dari informasi satu dulu. Informasi satu apa? Sisi-sisi segitiga ACE itu perbandingan panjangnya 5 banding 12 banding 13. Nah, ini harus hati-hati banget gitu ya. Jadi, kalau yang dikasih tahu adalah perbandingan, itu belum tentu panjangnya AC itu 5, panjangnya CE itu 12 dan AE 13. Enggak mesti. Namanya kan masih perbandingan, bukan nilai aslinya gitu. Contohnya nih misalnya, nilai saya nilainya A, misalnya ini berbicara mengenai nilai SBS gitu ya. Skornya A 10, skornya B 20. Ini kalau kita bandingkan, kalau kita cari perbandingannya itu 1 banding 2, 1/2. Nah, artinya kan bukan berarti nilainya 1 dan nilainya 2, enggak gitu kan logikanya kan. Nah, artinya apa? Ya, informasi pertama itu ya nggak jelas gitu kan ya. 5 12 13 itu ya kita nggak tahu berapa gitu. Tapi sebenarnya nih dia itu adalah kelipatannya 5, kelipatannya 12 dan kelipatannya 13. Jadi cuma itu toh yang bisa kita simpulkan sebenarnya dari perbandingan. Contohnya kayak ini, 10 dan 20. Karena 1 dan 2 perbandingannya, tapi kan 10 ini kelipatannya 1. 1 dikali 10, 10 gitu kan ya. Dan yang B juga sama, 2 dikali 10 dapat hasilnya 20. Nah, jadi logikanya adalah kalau nemu perbandingan, meskipun kita nggak tahu berapa panjangnya, tapi kita bisa simpulkan bahwa panjangnya itu adalah kelipatan masing-masing. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, AC-nya 5, CE-nya 12, dan EA-nya 13. Bener nggak? Enggak, ini ngawur ini, gitu kan ya. Mungkin sudah ada yang mau marah nih. Nah, kenapa ini kok ngawur gitu kan ya? Karena lihat lagi konteksnya gitu kan ya. Di sini, apakah mungkin AC ini lebih gede dari EA? Nggak mungkin gitu kan ya. Karena AC ini dia kan yang miring tuh. Ya kan? AC ini yang miring. Jadi nggak mungkin bisa dia lebih panjang gitu. Apalagi CE, ya kan? Masa EA-nya ini yang paling gede dibandingkan yang EC? Nggak mungkin gitu. Nah, jadi di sini yang paling pendek yang mana? Ya kan? Ya sebenarnya AE kalau dari gambar ini ya. Tapi kalau misalnya ini lebih ramping nih, lebih ramping ke atas, itu bisa aja AC-nya yang 5 gitu. Tapi oke lah, nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya kita misalkan EA-nya ini adalah 5 gitu. Tapi bukan 5, tapi kelipatannya 5. Nah, kita simbolkan kayak gini aja, 5K. Artinya 5 ini harus dikali dulu sama sesuatu. Kita anggaplah K gitu. Nah, AC pun sama gitu ya. AC yang ini nih AC. AC ini adalah 12. Tapi ingat kelipatannya 12, 12K gitu. Dan CE pun sama gitu kan ya.
Ini kelipatannya 13 gitu ya, 13 Kak. Ya kan 5, 12, 13 gitu ya. Ini memang segitiga yang siku-siku gitu. Udah gitu kok gitu kan. Terus apa gitu? Nggak tahu, nggak dapat apa-apa kita kan. Nah, jadi informasi satu aja bisa nggak cari volumenya? Nggak tahu. Ingat, volume dari balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi gitu kan ya. Mungkin dulu di SD gitu. Nah, di sini aja nggak tahu kita ini malah makin banyak variabelnya. Tadi cuma X, sekarang ada lagi K gitu kan. Jadi ya nggak perlu sebenarnya kita hitung ini. Ya ini sudah jelas secara logika nggak bisa gitu. Nah sekarang pernyataan kedua gimana? Luas dari EFGH 64. Oke lumayan nih EFGH 64 gitu kan ya. Jadi EFGH ini 64 nih. Oke mungkin ini tak kasih warna yang lain. Warna biru gitu ya. Mungkin biar enak. Dan ini luasnya adalah 64 gitu. Lumayan, ini lumayan banget gitu. Karena kita sudah tahu nih luas alasnya gitu kan ya. Jadi secara umum nih kalau ada bangun yang bentuknya aneh-aneh gitu kan, ke atas gitu. Tapi atas dan bawahnya itu sama. Kalau kita sudah tahu luas bawahnya, kalau kita kali sama tingginya, itu bisa kita dapat langsung luasnya berapa. Seaneh apapun bentuknya, kalau atas dan bawahnya itu bentuknya sama, kalau kita kalikan gitu kan, antara yang luas alasnya ini dengan tingginya, itu adalah volumenya. Nah, di sini, wow, keren banget gitu. Meskipun kita nggak tahu berapa panjang dan lebarnya, tapi kalau kita tahu tingginya berapa, kita bisa yakin 100% volumenya bisa dicari. Nah, permasalahannya adalah, kalau kita pakai informasi dua aja, ya nggak bisa. Kita nggak tahu tingginya berapa gitu kan ya. Jadi nggak cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau digabung gimana satu dan dua? Ya oke, kita sudah tahu nih atasnya berapa gitu ya. Atasnya udah tahu 64 gitu. Yang bawahnya kita tahu nggak? Ya nggak tahu gitu kan. Kalau yang bawahnya juga sama 64 gitu. Kok malah bawahnya? Maksudnya tingginya. Nah, meskipun kita sudah tahu informasi pertama nih, tapi informasi pertama ini nggak jelas gitu kan ya. Dan kita nggak tahu tingginya berapa. Loh, tapi itu 5K tingginya. Iya, kelipatan 5. Tapi kita nggak tahu berapa gitu kan ya. Dan ingat, ini nggak mesti 5, ini bisa 12 gitu. Kalau misalnya bentuk asli dari baloknya ini memanjang gitu kan, ke atas bawah gitu. Lagi-lagi meskipun kita tahu nih AE-nya itu 5, tapi ini masih belum pasti. Karena bisa aja yang 12 gitu. Karena bisa aja yang memanjang ke bawah. Nah, jadi harus hati-hati banget di sini ya. Jadi, apa kesimpulannya? Satu dan 2 pun juga tidak memenuhi. Sehingga jawabannya adalah yang E. Benar banget jawabannya E. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Nah, ini nih, soal yang masih berkaitan dengan perbandingan. Nah, ini ilmu tadi dari nomor 6 bisa kita terapkan di sini, guys. Gitu ya. Nah, sekarang perbandingan yang kimia, fisika, dan biologi itu 2 banding 4 banding 3. Oke. Jadi, intinya adalah yang kimia itu kelipatannya 2, yang fisika kelipatannya 4, dan yang biologi kelipatannya 3. Ini bisa kalian tuliskan kayak gini, guys. Yang kimia harganya 2A, anggap lagi tuh, 2 kali lipatnya dari sesuatu, nggak tahu berapa A-nya. Yang fisika juga sama, 4A. Sama, ingat ya, A gitu. Kemudian yang biologi juga sama, yaitu 3A. Selesai deh. Kalau kita tahu A-nya berapa, kelar, selesai. Soalnya sudah selesai gitu. Nah, sekarang kita pakai dulu informasi satu. Gimana nih kalau kita pakai informasi satu? Total harga buku kimia, fisika, dan biologi 340. Ya udah, kimia tambah fisika tambah biologi. Nah, ini ada trik lagi nih. Kalau kita bekerja dengan duit, itu saran saya ya, yang 000-nya ini nggak usah ditulis, guys. Ya logikanya sebenarnya sederhana gitu ya kan. Kalian kan kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, nggak mungkin nyebutnya, saya beli handphone ini 340.500 gitu. Nggak ada 500 ya, maksudnya 340.000 gitu. Kita kan di kehidupan sehari-hari ngomongnya kan 340, 550 gitu. Jadi saran saya kalau bekerja dengan duit, daripada kita ngabisin waktu nulis nolnya yang banyak banget,
Nah, kita apa namanya itu hilangin aja nolnya. Tapi ingat jawaban akhirnya nanti tambahin nolnya 3. Hati-hati ya. Nah, itu kekurangannya metode ini. Tapi lagi-lagi terserah gitu ya kan. Ini saya kasih tahu aja gimana triknya. Jadi saya tulis di sini 310 aja ya gitu. Nah, tapi ingat KF sama B ini itu kelipatan dari A gitu kan. Jadi KF sama B ini bisa diganti menjadi 2A tambah 4A tambah 3A 340. Nah, ini nggak perlu saya selesaikan malah ya kan. Ini kan ujung-ujungnya nanti kita bakal dapat A-nya berapa. Berapa emang? Ya nggak tahu, nggak usah dicari. Ingat soalnya, nggak usah dicari gitu. Tapi intinya apa intinya? Intinya adalah dari sini kalau kita sudah tahu A-nya ini berapa, kita bisa nggak nyari harga buku biologi? Bisa. Karena dari A yang sudah kita dapatkan ini, kita tinggal kali 3, selesai jawabannya. Simpel kan ya? Nah, jadi satu aja cukup. Sekarang, kita dua tok gitu ya kan. Dua tok, ya dua tok nih. Oh, ada yang nanya ya. Yang nomor 6E. Oke, terima kasih Kak Edo. Oke, harga buku kimia 50.000. Ya sudah, malah ini enak banget gitu kan. K-nya tadi 50.000 gitu kan ya. Dan K-nya tadi 2A, 50. Ya udah dapat A-nya 25 gitu kan ya. Nah, karena A-nya 25, langsung kali 3 aja dapat harga buku biologi. Ya 75.000 bisa dicari gitu ya. Tapi nggak usah sebenarnya. Karena intinya ya kita cukup tahu. Oh ini bisa. Udah selesai gitu toh gitu. Jadi satu aja cukup, dua aja cukup. Jawabannya D. Selesai. Keren ya soalnya ya nomor 7 ya. Ini bagus banget nih. Nah ingat, jadi pesan moralnya adalah kalau ketemu dengan perbandingan, ya udah, yang penting kita tahu kalau 24 sama 3 ini kita tinggal kalikan dengan sesuatu dan dapatlah harga aslinya. Maka di sini KF dan B bisa kita langsung aja 2A, 4A, dan 3A. Jadi variabelnya cuma satu tok gitu. Itu bagusnya perbandingan gitu. Oke, silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Oke, belum ada ya? Oke, jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut nomor 8. Hmm. Seorang ibu. Nah, ini nih. Ini apa soal lumayan kontroversi juga sebenarnya ini. Nah, nanti kita akan bahas nih kontroversinya di mana gitu ya. Seorang ibu menabung di bank dengan saldo awal tahun 5 juta. Jika bank memberikan bunga 8% per tahun, berapa saldo tabungan ibu setelah 8 bulan? Gimana nih? Yang pertama, saldo bunga yang diperoleh setiap tahun diinvestasikan kembali ke tabungan ibu setiap bulan. Artinya apa? Ya sama aja kayak nggak ngambil gitu kan ya. Ini sebenarnya sama aja kayak nggak ngambil gitu. Jadi saldo bunga yang diperoleh setiap tahun diinvestasikan kembali ke tabungan ibu setiap bulan. Ini gimana maksudnya ini? Setiap tahun diinvestasikan setiap bulan. Hah? Ya kan sebenarnya logikanya gini, gitu kan ya kalau bank itu ya kan. Meskipun di sini dikasih tahu setiap tahun sekian bunganya gitu, tapi tetap pembayaran bunganya itu kan per bulan gitu kan. Jadi memang lagi-lagi ya intinya nomor satu itu tidak diambil sama sekali gitu ya. Tidak diambil samsek gitu. Aduh. Oke, mohon maaf. Tidak diambil sama sekali gitu ya. Oke. Jadi bisa nggak kita cari tahu berapa saldo tabungan ibu setelah 8 bulan? Yes, jelas gitu kan. Bisa gitu. Udah gitu toh gitu. Simpel banget gitu kan ya. Jadi satu bisa gitu, jelas. Bisa dicari gitu kan pakai pakai bunga. Ya tergantung ini bunganya tunggal atau majemuk gitu. Kalau dikasih tahu ini bunga tunggal atau bunga majemuk, oke ini bisa dicari gitu. Tapi biasanya guys, ini biasanya ya. Kalau nggak dikasih tahu ini bunga apa, bunga tunggal atau majemuk, itu asumsikan bunga tunggal. Karena yang apa namanya itu memang konsensusnya seperti itu di soal-soal SMP ya.
Ini kan sebenarnya termasuk soal SMP gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu ini apa bunga majemuk atau bunga tunggal, itu diasumsikan bunga tunggal gitu. Jadi bisa dicari intinya gitu ya. Tapi nggak usah dicari, ngapain kita pusing-pusing ya kan ini bunga majemuk atau bunga tunggal, intinya bisa dicari gitu kan. Nah sekarang pernyataan dua gimana? Setelah 4 bulan ibu nambahkan 1 juta ke dalam tabungannya. Ya sudah selesai gitu kan. Intinya kan ya udah dikasih tambahan 1 juta gitu kan ya. Dan bisa dicari nanti ujung-ujungnya gitu. Karena ya ketambahan 1 juta di bulan keempat. Nah ini kalau dihitung pakai rumus ini mungkin pusing nih gimana nih caranya nih. Kalau dia nambah 1 juta gitu. Ya, mungkin pakai Excel bisa. Tapi kalau manual kan pusing ya. Nah jadi lagi-lagi di sini ingat apa namanya itu yang dicari adalah cukup atau enggaknya, bukan berapa jawabannya gitu. Berapa saldonya setelah 8 bulan enggak. Kira-kira gitu. Oke, jadi apa namanya itu satu cukup, dua cukup. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Nah, Kak Zahro jawab B, mungkin belum ya, karena apa namanya itu di sini lagi-lagi apa namanya itu kalau misalnya dikasih 1 juta ke dalam tabungannya, ya memang cukup, tapi satu juga sebenarnya cukup gitu. Ya, kenapa Kak Ana? Silakan. Tapi kalau dipilih satu atau dua itu jawaban jadi berbeda kan Kak? Iya, jawabannya bisa jadi berbeda gitu. Kan nggak mungkin sama gitu kan? Tapi intinya gini, intinya gini. Yang ditanyakan kan bukan jawabannya. Nah, bener, bener Kak Ana. Yang penting cukup, bener banget gitu. Jadi jawaban antara yang pertama sama yang kedua bisa beda. Saldo tabungannya setelah 8 bulan ini bisa beda. Tapi kan bukan itu intinya. Nah, kira-kira gitu. Oke, Kak Edo. Pernyataan satu kenapa bisa cukup? Iya, karena pernyataan satu ini kan uangnya nggak diambil sama sekali gitu kan ya. Nah, artinya apa? Ya sudah, uangnya menetap. Awalnya 5 juta. Per bulan dapat bunga. Bunganya berapa? Ya 8% per tahun ini tinggal dibagi 12. Kita dapat bunga per bulannya berapa gitu kan ya. Nah, 8 dibagi 12 berapa tuh? Nggak bisa ngitung nih. Ya, intinya sekitar itulah. Ada sekitar 0, sekian persen gitu kan ya. Jadi 0, sekian persen per bulan. Dihitung selama 8 bulan. Bisa dicari gitu kan intinya kan. Jadi kira-kira seperti itu Kak Edo. Jadi bisa dicari. Malah lebih gampang untuk nyari nomor satu dibanding nomor dua gitu ya. Kan nomor dua ini anomali gitu. Nambah 1 juta lagi. Ini nyusahin orang yang ngitung gitu. Kak Natali. Tapi yang ditanya saldo selama 8 bulan itu udah dapat bunga 8% tahunan kayak? Iya, udah dapat. Jadi di sini kan 8% per tahun. Itu kan bisa kita konversi jadi per bulan gitu kan. Dan memang bank-bank memang seperti itu. Bunganya itu dikasihnya per bulan gitu. Dan untuk soal-soal tipe bunga seperti ini, memang wajar bagi kita untuk mengkonversinya ke bulan dulu. Jadi misalnya bunganya dihitung kalau orangnya jahat gitu ya, ini per dasawarsa gitu. Itu gimana lagi ngitungnya gitu kan? Ya lagi-lagi ubah ke bulan gitu. Nah, jadi memang apa namanya itu normalnya soal-soal yang bertipe bunga seperti ini, kalau yang dikasih informasinya tahun, itu kita konversi dulu ke bulan gitu. Untuk tahu jawaban benar harus gabung informasi satu dan dua. Sebenarnya enggak juga sebenarnya Kak Lukman gitu kan ya. Coba kita coba tes pakai informasi satu aja. Kira-kira bisa nggak kita cari gitu ya? Dan bisa kita cari gitu. Karena coba kita pakai logika aja. Ini saya nggak usah kasih tahu rumusnya ya. Kita pakai logika. Awalnya 5 juta. Saya tulis 5 aja gitu ya. Capek gitu 5 juta gitu. Nah, bulan depannya berapa? Ya udah 5 juta ini ya kan. Ini bulan pertama. Ini bulan pertama nih. Nah, bulan yang kedua, ya udah 5 ini tinggal kita kali aja dengan 8% yang dibagi 12 gitu kan ya. Oke, berapa 8 bagi 12? Oke, kalkulator aja lah ya. Malas ngitung. Kok kalakak sih? Nah nih. 8 bagi 12. Nah ini 0,6 gitu. Artinya ini kita tinggal kali aja dengan 0,6%. 0,6% gitu kan ya. Nah ini logikanya. Ini bunganya. Nah nanti kita harus tambah lagi dengan 5 gitu kan. Karena ini kan cuma bunganya tok gitu. Nah ya banyak uangnya di bulan selanjutnya. Itu ya bunga ditambah dengan uang aslinya. Masuk akal ya logikanya ya. Jadi 5 dikali 0,6% ditambah 5. Ini untuk bulan kedua.
Lanjut lagi bulan ketiga. Bisa kita cari nggak? Bisa. Ya kan intinya bulan kedua sudah kita tahu berapa uangnya, kemudian kita cari lagi untuk yang bulan ketiga. Jadi ini hasilnya berapa, itu kita pakai untuk ngitung yang bulan ketiga. Dan seterusnya dihitung. Seperti itu. Terus menerus sampai 8 bulan. Selesai. Dapat jawabannya gitu kan, logikanya kan. Nah, kira-kira gitu. eh Kak siapa tadi yang nanya tadi? Kak Lukman gitu ya. Dan informasi dua pun juga sama gitu. Kita bisa pakai proses yang sama kayak ini, tapi nanti di bulan keempat kita tambahin 1 juta dulu gitu. Baru nanti kita bungakan di bulan yang kelima gitu. Oke, seperti itu. Jadi satu cukup, dua juga sebenarnya cukup juga. Meskipun nanti jawabannya beda. 0,6 tadi dari mana? Jadi gini, kan ini bunganya 8% per tahun nih. Tapi di sini itu saldo tabungannya itu adalah 8 bulan. Jadi kita konversi dulu bunganya dari yang awalnya per tahun menjadi per bulan dulu. Nah, kira-kira di situ logikanya. Dan 8% kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 0,66666% tadi. Kira-kira dari situ, Kak Zia. Bunga bank memang per tahun nanti dibagi ke 12 bulan. Ya, benar banget Kak Dewi. Mungkin kerja di bank ya. Oh, kirain harus mengendap saldo setahun dulu, kalau belum setahun nggak dapat bunga. Ya benar sih, kalau ini nanti rugi nasabahnya gitu. Ya benar banget. Nunggu setahun baru dapat bunga. Ya normalnya emang bank itu ngasih bunganya itu per bulan. Meskipun ngomongnya dia per tahun. Nah, kenapa ngomongnya per tahun? Karena kelihatannya lebih banyak gitu kan. Coba bandingin. Kalau misalnya kalian mau buka akun bank gitu ya. Yang satu ngomongnya 8% per tahun. Wah, banyak nih 8% gitu kan. Yang satu ngomongnya 0,6% per bulan. Pilih mana? Ya mungkin kita milihnya 8% per tahun karena secara psikologis orang orang lihat cuma 8%-nya tok gitu. Meskipun satuannya dia beda gitu ya. Ya ini mirip-mirip kayak yang kemarin gitu ya. 5 juta per bulan dikali 26 gitu ya. Jadi totalnya 76 juta per bulan gitu. Wah, ini gimana nih? Jangan lah ya, ini nanti demo lagi nanti. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang nomor dua harus pakai asumsi ya bunga tunggal. Semuanya, satu soal ini semuanya, keseluruhan, itu asumsinya bunga tunggal Kak Rusdi. Kenapa? Karena memang soal-soal yang tidak dikasih tahu ini bunga majemuk atau bunga tunggal, itu asumsinya adalah bunga tunggal, selalu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau nggak dikasih informasi ini bunganya apa, selalu pakai bunga tunggal. Kenapa? Karena itu yang lebih gampang dihitung. Bunga majemuk kalau tanpa kalkulator ngitungnya setengah mati. Karena pangkat-pangkat yang kecil banget. Jadi 1 ditambah 0,6%, pangkat 8. Ini gimana ngitungnya gitu kalau nggak pakai kalkulator gitu. Bandingkan dengan rumus yang bunga tunggal. Kalau bunga tunggal kan tinggal apa namanya itu uang awalnya ditambah dengan 0,6% ini dikali dengan 5 dikali dengan bulannya 8 gitu kan. Jadi ini total bunganya selama 8 bulan ditambah dengan 5. Lebih simpel gitu kan ya. Tapi oke, kita lagi-lagi nggak perlu pakai rumus sebenarnya di sini. Kita pakai logika aja gitu. Oke, jadi saya di sini mencoba untuk nggak pakai rumus karena nanti banyak banget rumus yang perlu dihafal, jadi pusing. Tapi intinya kita ngerti gitu. Ini step by stepnya gimana sih gitu kan? Yang penting itu aja itu sudah cukup banget untuk menjawab soal-soal yang kecukupan data. Karena nggak terlalu kompleks kok kecukupan data. Simple. Cuma emang perlu pemahaman yang ekstra gitu kira-kira. Oke, saya rasa belum ada jawabannya ya. Kok belum ada jawabannya? Tidak ada pertanyaan lagi ya untuk nomor 8 ya. Nomor 7 tadi jawabannya D, Kak. Kak Iklima. Oke, kita lanjut ya. Nomor 9. Nah, ini nih nomor 9 nih. Oke, coba. Silakan. Apa namanya itu dijawab nih nomor 9 gimana? Ini simple. Ini soalnya mirip kayak tadi gitu ya. Berapa nilai Y gitu. Wow, 9 langsung dapat jawabannya C ya. Wah, keren banget nih. Udah kita cek jawabannya benar atau enggak dan jawabannya adalah ya benar udah. Dua persamaan dan dua variabel. Ya, kita bisa cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Selesai. Nggak usah dicari Y-nya berapa. Ingat, cukup atau enggak, itu tok jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Nah, tapi di sini, ini harus hati-hati banget.
ini apa saya tekankan harus hati-hati di sini. Contohnya nih, yang harus hati-hati adalah seperti ini. Misalnya, ini tak kasih tinta merah. Kalau yang pertama ini informasinya oke, anggaplah sama 4x tambah 3y 10 gitu. Nah, tapi nih, informasi yang kedua, tak tulisnya gini, ya kan? 8x ditambah 6y sama dengan 1. Sekarang, kalau soalnya saya ubah kayak gini, kira-kira bisa nggak kita cari berapa nilai y-nya? Dan ya, sudah ada jawaban yang mengalir masuk, dan ternyata memang benar jawabannya adalah yang E gitu. Lah kok bisa gitu kan? Kok bisa ini? Aneh banget. Persamaannya kan sama. Cuma beda angkanya doang. Tapi kok bisa-bisanya jawabannya menjadi E? Gimana ini? Kok bisa gitu kan ya? Karena ini, coba. Jadi sebenarnya kita harus mengecek dulu. Kita harus mengecek dulu variabel-variabelnya gitu ya kan. Coba kira-kira kita lihat di sini nih. 4x sama 8x ini apa hubungannya? Dua kali lipat kan? Dan 3Y dengan 6Y ini juga sama. Dua kali lipat juga antara 3 ke 6. Gitu. Nah, atau biar lebih gampang ngelihatnya, itu tinggal kita bikin pecahan aja. 4 per 8, kan setengah gitu kan ya. 3 per 6 juga sama, setengah. Intinya kan sama gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka nggak bisa kita cari berapa X-nya dan berapa Y-nya gitu. 8 bukan 6, yang mana? Yang tipe. 8. Yang mana yang tipe ya? 8 bukan 6. Iya, 8. Yang ini kah? Tapi kayaknya enggak deh. Iya, karena 3 ke 6 kan dikali 2 gitu. Maksudnya angkanya harus apa namanya itu pemisalan. Ini dimisalin gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya logikanya ya. Jadi kalau soalnya diganti jadi seperti ini dan ternyata nih yang X sama Y-nya ini kelipatannya sama, maka jawabannya nggak bisa dicari. X-nya berapa, Y-nya berapa itu nggak bisa dicari. Gitu. Nah, mungkin ada yang penasaran, ini kenapa kok bisa gitu kan? Kok bisa kalau berkelipatan dia nggak bisa dicari Y-nya gitu. Ya, oke, saya coba tes pakai GeoGebra ya. Oke, ini apa? Ini teorinya sedikit teori sedikit aja gitu ya kan? Ini mungkin seru nih ya untuk bagi teman-teman nih. Oke, coba. Yang tadi kan 4x tambah 3y sama dengan 10 ya tadi ya. Kok satu kurang nol sih? 10. Dan kemudian yang kedua tadi apa? 6x tambah 4y, 2. 6x tambah 4y sama dengan 2. Nah, apa yang terjadi, guys? Yang terjadi adalah dua garis ini nanti bakal bertemu. Nah, ini nih titik temunya. Dan titik temu inilah X dan Y-nya gitu ya kan. Jadi nanti di sini X-nya itu minus 17 dan Y-nya itu 26. Artinya Y-nya dapat kita. Jawabannya adalah 26. Kalau kalian niat untuk mencari X dan Y-nya berapa gitu. 26 jawabannya gitu. Nah, dan yang terjadi ketika dia itu dua kali lipatnya, 8x tambah 6y sama dengan 1. Oke, jadi yang kedua ini tak ganti gitu ya. 8x tambah 6y sama dengan 1. Nah, yang terjadi adalah dua garis tadi tidak bertemu. Ini mau kita geser sampai kapanpun, sampai nanti Desember, sampai pengumuman SBS, ini nggak bakal dia berpotongan. Sehingga nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nggak ada gitu. Udah selesai gitu doang alasannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita gambar grafiknya dia nggak bakal ketemu. Itu yang terjadi kalau dia berkelipatan. Nah itu hati-hati ya, hati-hati banget kalau apa namanya itu berkaitan dengan persamaan gitu. Oke, kira-kira gitu apa namanya itu logika matematikanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Kok ke sini sih? Salah pencet, salah pencet. Oke, kita coba cari yang ke-10. Misal 8x tambah 6 20 juga nggak bisa dicari. Ya, nggak bisa juga. Jadi terserah ini angkanya berapa. Mau 1, mau 1000, tetap nggak bisa. Karena yang kita pedulikan di sini adalah angka yang X dan Y-nya aja.
Yang ini sebenarnya cuma pergeseran doang dia. Jadi tugasnya yang angka terakhir itu cuma pergeseran. Ya kalau misalnya dua ini sudah sejajar nih, ya kan sudah nggak bakal motong. Ini kalau digeser pun juga nggak bakal motong gitu kan logikanya kan. Kira-kira di situ. Jadi angka yang terakhir nggak penting. Oke, kita lanjut ke yang nomor 10 nih. Gimana ini jawabannya gitu kan? Apakah X tambah Y positif gitu? Nah, kita coba cek gitu ya. Nomor satu gitu. Min 3X tambah Y lebih dari nol. Bisa nggak ini kita simpulkan X tambah Y-nya positif? Nah, ini harus hati-hati banget gitu ya. Oke, coba kita tes nih. Kita pakai yang pertama dulu. Min 3X tambah Y lebih dari nol gitu kan. Ini kan sebenarnya bisa kita geser min 3X ke kanan. Sehingga ini nanti menjadi Y lebih dari 3X gitu. Udah gitu toh, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih kalau diedit ya. Mentok di sini, Y-nya lebih dari 3X. Nah sekarang, lihat X tambah Y-nya. Ini kan nanti bisa jadi apa? Ya ingat, Y-nya kan tadi lebih dari 3X tuh. Jadi kan X tambah Y. Ini kan kalau aku tambahin X nih ke dua ruas gitu. Jadi yang di kiri tak tambah X, yang kanan tak tambah X. Nanti kan jadinya X tambah Y lebih dari 4X. Udah mentok di situ doang gitu. Kalau kita berbicara mengenai logika matematikanya ya. Lah 4X, X aja kita nggak tahu ya kan. Dia positif atau enggak gitu. Dia cuma dikasih tahu bulat. Nah bulat itu bisa negatif, bisa positif. Jadi bisa nggak kita tahu X tambah Y-nya positif? Nggak bisa. Karena X-nya aja kita nggak tahu positif atau negatif. Misalkan X-nya udah kasih tahu positif. Jelas, ini pasti nilainya positif. Kira-kira di situ. Nah sekarang informasi yang kedua toh gimana? X tambah Y, oh X-nya lebih dari 4 salah. Ya kalau X lebih dari 4 artinya X tambah Y nih lebih dari 4 tambah Y. Nah lagi-lagi sama masalahnya. Y-nya nggak tahu berapa. Gitu. Ya udah nggak tahu gitu. Ini positif atau negatifnya nggak tahu. Kalau Y-nya min 1000 gimana? Kalau Y-nya min 1000. Negatif ini. Tapi kalau Y-nya 10 jadi positif. Jadi kan belum pasti gitu kan. Nggak tentu gitu. Nah jadi nggak bisa juga. Nah sekarang kita gabung. Gimana kalau kita gabung? Satu dan dua sekaligus gitu kan ya. Satu dan dua. Ya udah kita pakai aja yang satu tadi. Yang satu tadi kan X tambah Y lebih dari 4X kan. Tapi X-nya kan lebih dari 4 kalau kita pakai, kalau kita gabung, kita kombinasi sama yang kedua. Jadi ini juga lebih dari 4 dikali 4. Ya karena X-nya kan lebih dari 4 gitu kan. Sehingga ini akan lebih dari 16 gitu. Ini kan 16 nilainya. Sehingga kesimpulannya adalah X tambah Y ini lebih dari 16. Bilangan yang lebih dari 16 pasti positif lah, jelas ya kan. Nah, jadi kita perlu pakai dua-duanya guys di sini. Dan jawabannya berarti adalah yang C. Akhirnya ya ada jawaban selain D ya. Oke, mantap banget. Silakan, kalau ada yang masih bingung nih dengan penjelasan ini. Ya, lagi-lagi kalau misalnya mau pakai logika pun juga sebenarnya nggak masalah, bisa juga gitu kan. Karena kalau kita pakai logika di sini, ini kan bisa kita ganti menjadi Y lebih dari 3X gitu kan ya. Nah, X tambah 3Y, salah maksudnya. X tambah Y ini kan ya, intinya kita harus tahu nih, X tambah Y-nya ini lebih dari apa sih gitu. Dan untuk pernyataan yang pertama, X tambah Y itu kan lebih dari 4X. Tapi X-nya kita nggak tahu berapa nilainya. Dia itu minus atau plus, kita nggak tahu. Kalau X-nya min 1 misalnya, nanti kan X tambah Y-nya gimana kalau X-nya min 1 nih? Dia min 4. Nah, kalau X tambah Y lebih dari min 4, itu gimana sih gambarnya gitu kan? Ya artinya dia di kanannya min 4. Ya artinya bisa aja min 3, bisa min 2, bisa min 1 gitu kan ya. Tapi bisa juga 5 gitu. Jadi X tambah Y ini masih belum pasti nilainya dia positif atau negatif gitu. Nah ini, Kak Edo, kok bisa X tambah Y lebih dari 4X gitu ya? Oke, jadi sebenarnya tadi ada yang tak skip di sini ya. Kan kita sudah tahu nih, Y-nya ini lebih dari 3X gitu kan ya. Ya kan, Y-nya lebih dari 3X kan sudah tahu nih. Coba, misalnya yang kiri saya tambah X nih. Yang kanan ya harus juga ditambah X dong, harus 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 stabil gitu kan. Kalau yang di kiri ditambah X, yang di kanan juga harus tambah X gitu. Sehingga nanti ini akan menjadi X tambah Y lebih dari 4X.
Nah, jadi dari situ sebenarnya. Jadi dari yang tadi dikasih tahu Y lebih dari 3X, kita tambahin aja X gitu. Oke, oke sudah paham ya. Nah, dari situ kira-kira. Jadi X tambah Y lebih dari 4X. Tapi belum cukup kan yang tadi tak bilang gitu. Nah, yang kedua pun juga sama. Dikasih tahu X lebih dari 4. Ya udah tambahin aja Y di kiri, ya tambahin juga Y di kanan gitu. Sehingga jadilah nanti X tambah Y lebih dari 4 tambah Y gitu. Kenapa harus ditambah X, Kak? Oke, ya karena kita di sini pengen nyari X tambah Y kan. X tambah Y positif nggak gitu. Jadi ya kita paksa biar muncul X tambah Y. Apapun yang terjadi harus muncul X tambah Y gitu. Kita paksa muncul. Nah, cara paksanya gimana? Tambah X aja. Itu kira-kira alasannya ke Anissa. Oke, ada lagi pertanyaan terkait soal ini? Ya, simpelnya gini gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah apa namanya itu sudah jago nih, biasanya yang sudah jago untuk soal-soal yang tipe seperti ini bisa apa namanya itu langsung dilihat gitu. Kadang ada yang orang-orang ngawur tuh ya. Ini pernah lihat nih. Langsung bisa. Ini langsung dapat nih. X tambah Y-nya positif. Jelas gitu. Kalau dua-duanya dicari gitu. Tapi kalau misalnya masih belum bisa ya kita apa namanya itu main-main aja sama X dan Y-nya gitu. Oke kita lanjut ya. Karena nggak ada yang ditanyakan lagi. Nomor 11 nih. Nah ini nih. Ini prima donanya hari ini. Nomor 11. Karena ini yang paling susah nih. Oh, mungkin kelihatannya oh, ini kan gampang kok ini. Iya, coba dulu gimana nih jawabannya apa nih? Ini paling banyak variasi jawabannya nih yang di batch kemarin. Challenge nih, challenge nih. Gimana nomor yang 11? Ini saya mau ngambil air dulu nih, haus banget ya. Ntar. Wow, banyak yang jawab B ya. Wah, banyak banget yang jawab B nih. Ada yang jawab yang lain nggak nih? Nggak ada. Oke, kita cek nih. Bener nggak jawaban B? Nih, nah kita coba. Oke, kita mulai dari yang pertama nih ya. Eh, apa tuh? Di sini kan RST ini bilangan bulat gitu. Apakah R tambah S ini adalah akar T? Kita tes nih. R kurang dari min S. Ini kalau kita pindah ke kiri apa yang terjadi? Yang terjadi adalah R tambah S kurang dari nol. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya nih. Kak, ini kan artinya R tambah S kan negatif kan? Apakah bilangan negatif itu bisa kita tuliskan dalam bentuk akar? Bisa nggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi R tambah S sama dengan akar T, apakah R tambah S sama dengan akar T? Jawabannya adalah tidak untuk nomor satu. Ya berarti bisa dijawab dong. Apakah R tambah S sama dengan akar T? Tidak. Jawabannya ada. Bisa dong dijawab ya kan? Artinya satu cukup gitu. Nah banyak yang terkecoh nih ya kan di sini. Oke ada yang bingung nih. Coba. Jadi bilangan akar. Coba masukin akar berapapun. Akar dari bilangan apapun itu nggak bisa negatif. Oh bisa dong. Kalau akarnya minus gimana?
Nggak bisa, ini nggak punya nilai. Coba aja pakai kalkulator, akar min satu berapa? Jawabannya nggak ada gitu kan. Nah, jadi akar itu nggak mungkin negatif. Nah, sedangkan R tambah S itu kan akar T. Apakah akar T ini bisa negatif? Nggak bisa. Artinya ini terjawab dong pertanyaannya, R tambah S sama dengan akar T enggak? Jawabannya enggak. Nah, karena bisa dijawab, artinya cukup dong nomor satu. Gitu kan logikanya kan? Iya benar banget Kak Elis. Oh iya ya Kak, kalau soal apakah, tidak, dan iya itu juga jawaban. Ya memang jawabannya tidak atau iya kan, kalau apakah kan. Nah, jadi terjawab ya. Nah, karena bisa dijawab, jadi nomor satu cukup gitu. Nah, sekarang nomor dua nih gimana gitu kan. R tambah S kuadrat sama dengan T. Berarti R tambah S-nya adalah T. Akar T gitu kan. Selesai gitu. Ye, berarti jawabannya D. Salah gitu. Kenapa salah? Karena kalau kita mengakarkan kedua ruas, itu harus ada plus minus, guys. Nah, ini hati-hati banget di sini ya. Ini banyak yang nggak teliti nih. Ini ada yang bingung. Ah, kok bisa, kok bisa? Tenang. Simpelnya gini, simpelnya. X kuadrat sama dengan 4. Simpel kan? Berarti X-nya berapa? Oh, 2. Jelas ya kan? Karena 2 dipangkatin 2, 4. Tunggu dulu, sabar. Min 2 gimana min 2? Min 2 dikuadratin. Oh, min 4. Ngawur nih. Min 2 kuadrat itu artinya min 2 dikali min 2. Minus dikali minus, positif. Jadi min 2 kali min 2, 4. Jadi jawabannya ada 2. Plus minus 2 makanya. Jadi kalau misalnya kita mengakarkan kedua ruas, itu jangan lupa plus minusnya, guys. Termasuk ini, gitu ya kan? Jadi di sini jawabannya bisa akar T, bisa minus akar T. Berarti R tambah S ini akar T dong? Ya enggak, belum tentu. Karena bisa aja minus akar T, bisa aja akar T. Nah, jadi nggak cukup dong kalau dua ya kan? Jadi jawabannya adalah yang A. Ambigu ya, iya Pak, ambigu banget. Yang pernyataan dua bener ambigu, iya. Jebakan Batman, bener banget Kak Rizka. Ini soal terfavorit nih, karena ini apa namanya itu banyak menipu nih. Ini yang buat soal jahat banget ya. Oke, kita lanjut nih. Nomor 12 gitu ya. Oke, nomor 12. Jika X merupakan hasil kali semua bilangan bulat dari A sampai B, kalau misalnya teman-teman belum paham maksudnya apa, ya coba aja misalnya A-nya 5, B-nya 10 gitu. Artinya apa? X ini hasil kali dari 5 sampai 10. Ya kan berarti 5 kali 6 kali 7 8 9 10. Ini semua dikalikan. Itulah X gitu. Itu maksudnya dari A sampai B gitu. Artinya dari A sampai B dikalikan semuanya. Dari 5 sampai 10 dikalikan semuanya. Kira-kira gitu. Apakah 5 merupakan faktor dari X? Wah, ini gimana nih? Oke, jadi mungkin ada yang belum tahu maksudnya faktor itu apa. Ya maksudnya intinya itu bisa dibagi 5. Udah itu toh intinya. 10. 5 itu faktornya 10 nggak? Iya, karena 10 dibagi 5 bisa. Udah, itu aja. Itu adalah arti dari faktor. Bisa dibagi gitu. Oke, udah banyak ya di sini jawaban. Oh, baru dua gitu ya. Ada yang A, ada yang C gitu. Nah, yang mana yang benar? Nah, kita cek nih di sini. Oke, kita mungkin mulai dari nomor yang pertama dulu nih. B dikurang A sama dengan 7. Oke, tak tulis ya di sini ya. B min A sama dengan 7. Nah, ini kan bisa tak tulis nih. Jadi B sama dengan A ditambah 7. Oke ya. Sampai sini mungkin bisa sudah paham. Artinya apa? A sama B itu jaraknya 7. Jadi misalnya nih, kalau A-nya 5, berarti otomatis B-nya ini adalah ya 7 tambah 5, 12 gitu kan. Artinya X ini berapa? Ya 5 kali 6 kali 7 sampai 12. Ini ada faktor 5-nya nggak? Ada 5 ini ya kan. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini berlaku seluruhnya?
atau ada yang nggak berlaku. Ya ini kan berlaku karena A-nya 5 jelas gitu kan. Kalau A-nya 6 gimana? Apakah dia punya faktor 5? Iya, karena nanti 6 ditambah 7 13. Dan di antara 6 dan 13 itu ada 10. Dan 10 ini bisa dibagi sama 5. Ya kan? Jadi logikanya adalah apapun A dan B itu pasti nanti di tengah-tengahnya dijamin ada yang bisa dibagi 5. Ya karena selisihnya aja 7 gitu kan. Coba pikirkan angka apapun. B-nya mau 115. Jangan apa ya. B-nya mau 37. Boleh nggak masalah. Nanti A-nya 37. B-nya ya 37 tambah 7. 44. Tengah-tengahnya ada 40. Bisa dibagi 5. Nah, jadi apapun bilangannya, kalau ini terjadi, maka pasti X ini bisa dibagi 5. Jadi ya, selesai. A-nya ini benar. Nomor pernyataan satu ini bisa dipakai. Yakin? 5 merupakan faktor dari X? Ya, jawabannya iya. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak gimana? Ya nggak masalah, bisa juga gitu kan. Hati-hati banget di sini ya. Oke, sekarang pernyataan dua nih. Apa pernyataan dua? B-nya 9. A-nya gimana? A-nya nggak ada sama sekali larangannya. Jadi A-nya bisa aja 10. Kalau A-nya 10 gimana? Nggak bisa ya kan A-nya harus lebih rendah dibanding B ya. A-nya kan bisa aja 4. Kalau A-nya 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 5 nih tengah-tengahnya. Bisa dong, berarti jawabannya iya, ya kan? Faktor dari X, ya. Nah, masalahnya nih, misalnya nih, kalau A-nya 8 gimana? Kalau A-nya 8. Berarti 8 kali 9, bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. Jawabannya tidak sekarang. Jadi ambigu nih jawabannya. Bisa tidak, bisa iya. Nah, karena masih ambigu, ya berarti nggak cukup dong informasinya. Jadi jawabannya adalah tidak, gitu ya. Selesai. Jadi sini jawabannya adalah A. Satu aja cukup, tapi dua nggak cukup. Simpel kan jawabannya kan? Nah, cuma memang di sini tantangannya nomor 12 ini emang harus pakai logika gitu. Ya harapannya ini kita di sini kan masa-masa belajar, jadi ya harapannya meskipun kita masih belum tahu trik-triknya, tenang aja gitu ya kan. Kita belajar sama-sama. Ya, kita belajar sama-sama Pak di sini ya. Jadi nggak usah minder kalau memang ini terasa ribet, tapi ya apa namanya itu ini lumayan melatih lah gitu. Tujuannya kan seperti itu. Kak, kenapa A langsung dibikin 5? Ya sebenarnya ini saya kasih contoh aja gitu. Faktanya A-nya di sini bebas mau apapun gitu. Jadi ini sebenarnya cuma contoh aja. Ya kalau mau A-nya 8 boleh, nggak masalah gitu. Ya kan? Kan di sini nggak dikasih larangan kan A sama B-nya berapa. Tapi A sama B hubungannya harus berlaku ini. Harus selisihnya 7. Jadi kalau A-nya 8, otomatis B-nya nggak boleh lagi kita pilih sembarang. B-nya ini harus tambahin 7 dari yang A. Gitu. Kak, kalau satu dan 2 digabung juga bisa. Ya, sebenarnya bisa digabung gitu ya kan. Sehingga nanti jawabannya D gitu. Sehingga jawabannya C gitu. Tapi kan enggak gitu. Jawaban C ini apa? Satu saja tidak cukup. Lah, satu aja ini cukup kok. Ya berarti bukan C dong jawabannya kan. Jadi gitu kira-kira. Jadi meskipun satu dan dua bisa digabung dan jawabannya benar, tapi bukan berarti itu jawabannya gitu. Karena apa namanya itu jawaban C ini harus menjamin dulu kalau satu aja nggak cukup. Lah faktanya satu pernyataan aja cukup, ya kan? Jadi jawabannya bukan C gitu. Nah kira-kira gitu logikanya Kak Firda. Jadi jangan digabung. Jadi saran saya jangan digabung. eh, Cek dulu satu-satu gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa sama sekali, barulah kita gabung dua-duanya gitu. Kira-kira gitu apa namanya itu jalan berpikirnya. Kalau A-nya min 3, B-nya 4. Ya, coba. Nanti kan ada nol di... Ya, benar banget, Kak saya. Jadi nanti angka nol itu bisa dibagi 5. Nol bagi 5 berapa? Nol kan? Bisa dong. Ya kan? Dibagi gitu. Ya, karena nggak koma jawabannya kan. Misalnya kayak 3 dibagi 5. Bisa nggak?
Nggak bisa, karena jawabannya koma. Ya kira-kira itu simpelnya gitu. Oke, kita lanjut. Kalau A-nya 29, B-nya 36, 5 adalah faktor dari X. Iya, benar banget. Karena kan X ini perkalian dari A sampai B kan. Kan nanti 29 kali 30 kali... Nah, 30 nih. 30 kan bisa dibagi 5 gitu kan. Iya, kira-kira gitu. Ke Ana, logikanya. Oke, mantap banget. Jadi bisa ya untuk menjawab nomor 12 ya. Oke, mantap banget. Kita lanjut ke nomor 13 nih. Nah, ini mantap nih. Apa nih soalnya? Hmm, 13. Oke. Diketahui X bilangan bulat positif. Apakah X bilangan prima? Nah, ini gimana nih ya kan? Oke. Mungkin ada yang belum tahu di sini bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang nggak bisa dibagi sama apapun selain satu dan dirinya sendiri. Contohnya kayak 13. 13 itu cuma bisa dibagi satu dan 13. Nggak ada yang lain. Maka 13 ini adalah bilangan prima. Gitu. Oke, oh ada yang jawabannya D nih. Ada yang jawabannya E gitu ya. Wah, banyak yang jawab E nih. Oke, sekarang kita coba tes yang satu dulu. 3x/1 bilangan prima. Ya sebenarnya nih, di sini X ini bisa bilangan apapun gitu kan ya. Ya kan? Karena X ini kan bilangan bulat positif gitu. Terserah mau X-nya berapa nih. Nah, kita coba-coba aja. Gimana kalau X-nya 2 gitu? Kalau X-nya 2, yang terjadi adalah 3X tambah satu akan menjadi 3 kali 2 tambah satu, yaitu 7. Bilangan prima kan? Jadi memenuhi kan kondisi yang pertama kan? Dan 2 memang bilangan prima. Tapi X ini bisa juga aku ganti 6. Terserah dong, kan X-nya bilangan bulat positif. Terserah X-nya bisa berapa aja. Nah, di sini kalau saya pilih 6, yang terjadi adalah 3 kali 6 tambah satu. 3 kali 6 kan 18 tambah satu 19. 19 ini prima. Nah, artinya apa? Kalau 3X tambah satu prima, itu masih belum bisa menjamin X-nya itu prima. Oke, 2 prima jelas gitu kan. Tapi kalau 6 gimana? Prima nggak dia? Enggak kan? 6 kan bisa dibagi 3. Nah, jadi satu masih belum cukup gitu. Karena masih ambigu. Kira-kira gitu logikanya. Nah, yang kedua pun juga sama. Coba kita pakai contoh X-nya 2, X-nya 6 ya. Kalau X-nya 2 apa yang terjadi? 5 kali 2 tambah satu, 10 tambah satu 11 gitu kan. Prima, oke. 2 prima. Oke. Tapi kalau X-nya 6 nih, nah lagi-lagi sama. 5 kali 6 tambah satu, 30 tambah satu, 31. 31 prima. Nah, belum cukup juga gitu kan. Jadi masih ambigu kalau kalau salah satu aja yang dipakai. Lah kalau digabung gimana? Sama aja gitu. Kalau digabung nih, ya ini kan coba nih kalau digabung. Kalau kita pakai X-nya 2, X-nya 6, sama aja. Nggak bisa gitu kan. Jadi meskipun ini digabung pun juga masih kita nggak bisa yakin bahwa X-nya ini bilangan prima. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang E gitu. Oke, Kak Rosa ada yang bertanya nih. Berarti kalau jawabannya bisa ya bisa tidak, berarti tidak dapat menjawab pertanyaan. Benar banget. Harus ada kepastian. Benar banget Kak saya. Keren banget ya. Oke. Oke, ntar. Ntar ya, ini ada pesan masuk. Eh, oke, kita lanjutin. Jawab soal aja perlu kepastian ya. Oh iya jelas lah Kak. Kalau misalnya nggak ada kepastian, gimana mau benar nih jawabannya? Ya, tapi kepastian itu nggak cuma berlaku di soal ya. Bahkan di dunia nyata pun juga harus ada. Oke, kita lanjut nih. Nomor 14 nih. Termasuk kita yang masih menunggu apa namanya itu kepastian hukum di Indonesia gitu ya. Terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. Gitu. Waduh, ini malah bicara politik ya. Ini takut ditangkap nih. Oke, kita lanjut nomor 14 nih ya.
Nggak apa, kita sedikit-sedikit ngejokes gitu ya. Maksudnya biar nggak terlalu apa ya istilahnya ya, nggak terlalu tertekan juga kita belajar matematika kan ya. Oke, jadi oke kita lanjut nih. Nomor 14 ya. Berapa volume total dari suatu balok es gitu. Oke, yang pertama. Panjang salah satu rusuk balok es adalah 5, luasnya 35. Gimana nih? Cukup nggak gitu? Yang jelas nih, ini kalau kita pakai logika aja, satu aja doang nggak cukup gitu kan. Karena kita dikasih tahu cuma baloknya doang, salah satu rusuknya cuma 5 gitu toh. Nggak tahu, kita nggak bisa cari volumenya gitu kan. Oke, ini tak gambar deh ya kan, ini baloknya ya. Cepet aja, nggak usah bagus-bagus, yang penting balok aja gitu kan ya. Nah, ini balok gitu ya. Coba kalau pernyataan satu nih, panjang salah satunya 5 gitu kan. Oke, anggaplah ini yang 5 gitu. Bisa nggak dicari? Nggak bisa kan? Jelas, pakai logika gitu. Sekarang yang kedua, salah satu sisi baloknya adalah 35. Oke, misalkan yang atas gitu kan, ini 35 nih. Ya udah itu tok gitu kan, nggak bisa kita cari dong berarti. Ya pakai logika aja. Sekarang, gimana kalau kita gabung dua-duanya? Nah, ini nih yang menarik nih. Tadi ada yang jawab D nih, ya kan? Apa ada yang jawab C maksudnya? Benar nggak jawaban C nih? Dan ternyata jawabannya adalah nggak cukup juga ternyata. Jadi ini sebenarnya jawabannya E. Kenapa? Logikanya gini. Misalnya nih, ya kan kita kan nggak dikasih tahu 5 itu yang mana gitu kan ya. Andaikan 5 itu yang ini nih, tingginya 5. Bisa nggak kita cari volumenya? Bisa. Ya luasnya itu, luas alasnya tinggal kita kali tinggi aja. 35 kali 5, itu volumenya. Nah masalahnya adalah 5 ini nggak tahu yang mana gitu kan. Ya kalau misalnya 5-nya yang ini nggak bakal bisa kita cari berapa volumenya karena tingginya kita nggak tahu. Jadi masih belum pasti. Nah, ini nih lagi-lagi. Nah, karena belum pasti ketemu volumenya berapa, jadi satu dan dua ini nggak cukup. Gitu. Nah, kecuali kalau yang ditanyakan adalah, kalau misalnya yang dikasih tahu ya, alasnya adalah 35, luas alasnya 35. Kemudian tingginya 5. Maka jawabannya berubah menjadi yang C. Gitu kira-kira. Nah, cuma karena di sini adalah random, maksudnya yang mana yang panjang salah satu rusuknya aja kita nggak tahu yang mana gitu kan. Jadi kita nggak bakal bisa dengan pasti yakin mencari volumenya. Nah, kira-kira gitu. Oke, kita lanjutkan aja langsung ke nomor 15. Oke, wah 5 lagi soal kita ya. Nggak terasa ya ternyata ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Oke, diketahui X adalah himpunan dari bilangan-bilangan bulat tak nol. Apakah jumlah semua bilangan di X merupakan bilangan genap? Oke, kita coba jawab yang soal pertama dulu ya. Apa nih? Jumlah, Kak, nanti rekamannya bakal di-share nggak? Iya, nanti bakal di-share pasti, tenang aja. Oke, coba kita tes lanjut nomor 15. Diketahui X adalah himpunan dari bilangan-bilangan bulat tak nol. Gitu kan ya. Artinya apa? X ini ya kumpulan bilangan-bilangan kecuali nol gitu. Nggak ada nol nih. Apakah jumlah semuanya ini genap? Ini gimana jawabnya gitu kan? Yang pertama gimana? Jumlah dari seluruh bilangan ganjil dalam X adalah bilangan genap. Maksudnya apa gitu kan? Ini maksudnya apa gitu? Nah, tapi oke, kita coba apa namanya itu kita coba pikir sama-sama ya. Ini maksudnya gimana? Coba. X ini kan adalah himpunan nih. Nah, himpunan itu anggaplah kayak kumpulan. Ya, kumpulan dari bilangan-bilangan bulat udah itu tok gitu. Anggaplah gitu ya. Kita misalkan aja nih A, ada B, ada C, ada D dan seterusnya nih. Gitu. Nah, sekarang informasi pertama itu ngomong apa? Kalau semua bilangan ganjil ini dijumlahin, itu hasilnya adalah bilangan genap. Jadi semuanya nih yang kita jumlahkan nih, bilangan-bilangan yang ganjil, kalau kita jumlahkan semuanya,
Jangan jangan pakai simbol-simbol nggak jelas gitu ya. Jadi ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil dan seterusnya itu hasilnya genap. Artinya adalah jumlah yang ganjil aja genap. Nah, sisanya genap, ya kan? Genap, genap tambah genap ya hasilnya pasti bakal ganjil gitu. Hasilnya pasti bakal genap gitu kan ya. Jadi kita bisa yakin, kita bisa yakin berkata bahwa jumlah semuanya ini bakal genap. Jadi satu ini memenuhi, gitu kan? Logikanya kan ya. Jadi jumlah yang ganjil aja genap. Aduh, gimana sih bahasakannya? Jadi maksudnya gini, ganjil ya kan? Anggaplah ini ganjil, tambah dan seterusnya nih, semuanya kita jumlahkan yang ganjil. Hasilnya genap. Nah, sekarang karena yang ganjil udah habis, kita jumlahkan semua dan hasilnya genap. Nah, sisanya kan nanti bilangan genap semua tuh. Ini kan yang kita jumlahkan kan cuma yang ganjil. Artinya yang genap kan belum dijumlahkan. Tapi nanti kalau kita jumlahkan dengan yang ini, yang genap ini, ya hasilnya pasti bakal tetap genap. Jadi kita bisa dengan yakin, pasti yakin. Jadi kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa jumlahnya pasti genap. Semua bilangan di X ini. Jadi satu ya memenuhi. Jelas. Sekarang, yang nomor dua nih kita cek. Jumlah dari seluruh bilangan positif dalam X adalah bilangan ganjil. Apa maksudnya? Nah, Kak mungkin tidak himpunan X ada negatifnya. Iya, bisa aja. Karena dia kan bilangan bulat gitu. Tapi aturannya tetap sama. Aturannya tetap sama gitu. Negatif ganjil tambah negatif ganjil ya tetap aja nanti ujungnya genap gitu. Nah sekarang yang nomor dua gimana gitu? Jumlah dari seluruh bilangan positif dalam X adalah bilangan ganjil. Apakah sudah cukup untuk mencari tahu kalau jumlah semuanya ini genap? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok bisa gitu? Coba kita kumpulin yang positif-positif, kita jumlahin hasilnya ganjil nih. Jadi yang positif-positif ini kita jumlahkan hasilnya ganjil. Oke. Nah sekarang yang negatif-negatif gimana? Kalau kita jumlahkan semuanya, kita nggak tahu. Bisa aja dia genap, bisa aja ganjil. Kalau genap, nanti kita jumlahkan hasilnya ganjil. Tapi kalau misalnya nanti dia ganjil, kita jumlahkan hasilnya genap. Artinya apa? Belum pasti. Simpel kan ya? Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Jadi satu aja cukup, tapi dua nggak bisa gitu ya kan? Iya Kak Dana Rama bener banget. Ini memang bukan cuma hitungan, tapi memang memahami bahasa soalnya, bener banget. Jadi memang bahasa soal itu kadang memang harus harus kita pahami juga begitu. Bukan cuma matematika doang. Inilah salah satu apa namanya itu salah satu tantangan dari soal apa namanya ini soal kecukupan data begitu. Oke ya, harapannya udah cukup nih. Kita lanjut nih untuk yang nomor 16 gitu. Oke, kita lanjut. Diketahui M dan N keduanya bilangan bulat positif. Apakah M da aduh, apakah M minus N kelipatan 5? Yang pertama, M kurang N kelipatan 10. Cukup nggak untuk memastikan M min N ini kelipatan 5? Jelas ya kan? Cukup, jelas, bener banget. Kak Rizky, bener, cukup. Masuk akal kan? Karena M min N kelipatan 10, sedangkan 10 aja kelipatan 5. Ya udah, berarti M min N ini juga kelipatan 5. Jelas ya, nggak perlu pakai pertanyaan lagi nih. Nah, sekarang gimana dengan pernyataan 2? N kelipatan 10. Cukup nggak untuk memastikan M min N kelipatan 5? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya karena M ini bebas aja bilangannya berapa. Kalau satu gimana? Satu dikurangi yang kelipatan 10. Jadi kelipatan 9 dia. Enggak juga, belum pasti ya. Itu jadinya nanti ya sisanya satu kalau dibagi dengan 10 gitu. Jadi nggak mungkin kelipatan 5. Jadi lagi-lagi ini tergantung M-nya nilainya berapa gitu. Masih ambigu intinya gitu. Sehingga lagi-lagi jawabannya adalah yang A. Oke, sudah cukup di sini ya.
Nah, 2 nggak cukup gitu karena M doang yang diatur di pernyataan 2. Sedangkan M-nya nggak diatur dan M-nya ini bebas apa aja. Nah, karena M-nya bebas apa aja, jadi M min N ini kita belum yakin kelipatan 5 atau enggak. Kak Dewi, oke, nomor 15 tadi jawabannya adalah A, Kak Dewi. Kita lanjutkan ya. Nomor 17. Oke, ini lumayan gampang-gampang nih beberapa soal terakhir ya. Harapannya ya. Oke, kita ke nomor 17 nih. Gimana nih nomor 17 nih? Wah, ini ngawur nih nomor 17 kayaknya ya. Diketahui A adalah himpunan beberapa jajar genjang. Apa jajar genjang ini? Apa maksudnya jajar genjang? Jadi jajar genjang itu bentuknya kayak gini nih. Ah, ini jajar genjang nih. Kalau ini trapesium. Nah, jadi jajar genjang itu yang penting ada dua yang sejajar. Itu sudah dikatakan jajar genjang gitu. Nah, kalau ini trapesium, yang penting satu jajar gitu. Nah, ini jajar genjang dan ini adalah trapesium. Nah, ini kita sedikit review juga bangun-bangun datar sederhana ya. Dan B adalah himpunan beberapa belah ketupat. Nah, belah ketupat itu diamond. Bentuknya kayak gini gitu. Mirip kayak jajar genjang, ada dua nih yang sejajar, tapi ada tapinya nih. Semuanya sama panjangnya. Kalau jajar genjang kan enggak. Ini sama ini bisa beda. Tapi kalau dia ini belah ketupat, semua sisinya sama. Jadi bisa kita katakan belah ketupat itu adalah jajar genjang yang semua panjang sisinya itu sama. Itu aja sebenarnya pengertian dari belah ketupat. Udah pernah ke dokter Oke, gigi kita apa lanjutkan sebelumnya? ya. Udah. Sekarang, Dulu banget. apa Iya, yang ditanyakan di bener. sini? Jadi A ini, Tapi oke nebonya tak belum kupas lagi dinyamperin lah loh. soalnya biar gampang ya kita enak gitu. Jadi A ini adalah himpunan beberapa jajar genjang. Jadi A ini isinya jajar genjang semuanya nih. Jajar genjang ya. Kalau gerakan Jajar itu genjang. bisa memudahkan ya, Bu? Isinya gitu. Jadi isinya Oh, adalah dilihat jajar gerakannya genjang. lagi Banyak jajar sini. genjangnya. Kita Nah, nggak tahu ada berapa nih itu jajar dia genjangnya. kamu ditunggu dari Sekarang, kakek. yang B. Kalau ini Sama, himpunan juga. Kumpulan dari beberapa belah ketupat. Belah ketupatnya banyak gitu kan. Nggak cuma satu. Tapi kita nggak tahu ada berapa gitu. Ya, kira-kira itu logikanya tuh. Sekarang, kita coba analisis satu-satu nih. Pernyataan satu gimana? Untuk setiap jajar genjang di A, kelilingnya merupakan kelipatan 4. Sekarang, ini yang ditanyakan apa? Himpunan A sama B ini ada irisannya enggak? Oh, ada mic-nya yang bocor ya. Waduh, ini nggak tahu ini bukan admin jadi nggak bisa. Eh, gimana nih? Ada mungkin ada ke admin di sini mungkin bisa dicoba untuk apa namanya itu untuk mute ya. Oke. Oke, kita coba lanjutkan nih. Jadi, yang ditanyakan adalah irisan. Apa sih irisan itu? Irisan itu yang sama. Ada nggak objek di sini yang sama dengan objek di sini? Intinya itu yang ditanyakan. Ada yang sama nggak antara A sama B gitu? Kalau ada yang sama ya udah berarti ada irisannya gitu. Nah, sekarang untuk pernyataan satu, untuk setiap jajar genjang di A, kelilingnya kelipatan 4. Cukup nggak untuk mencari tahu irisannya gimana? Ya nggak cukup gitu kan? Keliling doang. Keliling itu tidak menjamin yaitu semua sisinya sama. Ingat, jajar genjang sama belah ketupat itu mirip-mirip aja. Cuma belah ketupat ini semua sisinya sama. Gitu kan ya. Jadi, kalau informasi yang pertama nih, dikasih tahu kelilingnya kelipatan 4. Bisa menjamin nggak ada yang sama panjang sisinya? Nggak bisa menjamin gitu kan. Nah, jadi yang pertama ini kita masih belum yakin bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah A sama B-nya memiliki irisan? Nggak bisa. Gitu. Mungkin kita coba dulu. Nggak bisa nih untuk mute nih. Oh bisa. Oh iya bisa bisa. Oh ternyata bisa. Mungkin dikasih admin saya nih. Oke. Kita kita bisa lanjutin ya. Oke ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi ini masih belum cukup nih untuk pernyataan satu. Alasannya adalah
Karena dia kan cuma dikasih tahu kelipatan 4 kelilingnya. Nah, kelilingnya kelipatan 4 itu bisa nggak kita simpulkan bahwa sisinya sama semuanya? Nggak kan? Nah, jadi karena kita nggak bisa tahu sisinya itu sama semuanya, ya kita nggak bisa cari lah irisannya ada nggak gitu. Oke, sekarang pernyataan kedua kita coba cek ya. Jika panjang keempat sisi pada setiap jajar genjang di A dikalikan, maka hasilnya selalu merupakan bilangan kuadrat. Wah, ini aneh lagi gitu kan ya. Jadi intinya adalah kalau oke ini mungkin ada yang ngerasa bingung di sini. Oke, coba saya ilustrasikan di sini ya. Jadi kan A ini jajar genjang ya isinya ya. Nah, jajar genjang itu kan intinya ada yang sama panjangnya. Ini P, ini Q, anggaplah gitu panjangnya dan ini anggaplah Q panjangnya gitu. Nah, dan ini semua nih kalau kita kalikan P kali P kali Q kali Q hasilnya adalah bilangan kuadrat. Ya jelas dong ya kan karena P dikali P kan P kuadrat. Q dikali Q Q kuadrat. Ya ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk P Q kuadrat. Udah jelas dia bilangan kuadrat tanpa perlu pakai informasi yang kedua. Logikanya kan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah kondisi ini bisa menjamin panjangnya sama? Nggak bisa gitu ya kan? Nggak bakal bisa. Gitu. Jadi kita nggak bisa tahu gitu ya kan? Dia punya irisan atau enggak lah. Kita aja nggak tahu. Dia ini apa namanya itu bisa sama nggak panjangnya atau tidak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita gabung nih dua-duanya? Yang pertama sama yang kedua kalau digabung ternyata juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena nggak berguna sama sekali dua informasi ini. Meski digabung pun juga nggak berguna gitu ya kan. Karena informasi kedua itu sudah selalu benar tanpa ada pernyataan dua. Gitu kan logikanya. Jadi kalau ditambah sama dua mah nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Nah, jadi kita nggak bisa yakin gitu ya untuk menjawab pertanyaan nomor 17. Jadi nggak bakal bisa kita secara yakin menjawab apakah himpunan A sama B memiliki irisan. Nggak ada kepastian di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang punya pertanyaan nomor 17? Kayaknya nggak ada. Kita lanjut ya berarti kalau gitu ke 18. Oke, nah ini nih. Berapa pendapatan Clara dari pekerjaannya minggu lalu? Ya tanya aja langsung sama orangnya gitu kan. Berapa nih hasilnya minggu lalu gitu. Ya tapi kalau gitu mah gampang gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba pakai informasi ini. Yang pertama, Clara bekerja 35 jam saat minggu lalu. Bisa nggak dari informasi ini kita cari pendapatannya? Enggak lah ya kan. Ini emang gak usah mikir ini ya. Informasi dua gimana informasi dua? Pendapatannya Clara 2 minggu lalu 7 juta. Lah yang ditanya minggu lalu gitu kan. 2 minggu lalu ya nggak tahu gitu kan. Jadi nggak cukup juga. Kalau digabung gimana? Percuma kalau digabung gitu ya kan. Karena yang pertama 35 jam minggu lalu. Yang kedua 7 juta. Tapi 2 minggu yang lalu. Ini nggak masuk gitu kan. Jadi meskipun ini digabung pun juga nggak masuk akal. Nggak bakal bisa kita dapat jawabannya gitu. Nah bener banget Kak Rizka. Kalau digabung nggak nyambung gitu. Udah selesai. Jadi jawabannya yang E. Selesai kan? Simple banget nomor 18. Oke, mantap. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan di sini. Oke, kita lanjut nomor 19. Oke, sebenarnya nomor 19 ini apa ya? Ini saya rasa kayaknya nggak bakal masuk deh untuk di apa namanya itu di SBS LPDP ini kayaknya nggak bakal masuk karena ini sudah rada masuk ke UTBK ini sebenarnya. SNBT sekarang namanya. Tapi oke lah kita coba aja untuk menjawab gitu ya. Jadi garis K di bidang jadi ada garis nih. Garis ini kita namai K. Jadi K ini bukan angka tapi garis gitu. Jadi di matematika itu variabelnya itu bisa apapun. Jajar genjang kita misalin X boleh juga nggak masalah. Nah di sini K ini bukan angka tapi K ini menyimbolkan garis gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Jadi ada garis
Itu persamaannya kayak gini nih, Y sama dengan MX tambah B gitu. Nah, M sama B konstanta. Artinya apa konstanta itu? Artinya M sama B ini angka biasa. Ya, anggaplah kayak angka gitu. Ya, sebenarnya Y sama X pun juga angka gitu. Tapi dia lebih spesifik variabel. Bisa bebas nilainya berapapun. Tapi kalau M dan B, ini kita belum tahu berapa nilainya. Tapi dia fixed nilainya. Udah tetap nilainya berapa. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kemiringan garis K. Jadi, kalau yang ditanyakan kemiringan, kalau misalnya kita dikasih persamaan nih, MX tambah B. Nah, M ini sebenarnya adalah kemiringan. Nah, dan B ini sebenarnya adalah, ya, kalau misalnya kita mau anu ya, apa pakai teori ya, ini namanya perpotongan nih. Ini perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, kira-kira itu teori dibalik Y sama dengan MX tambah B. Jadi satu persamaan itu bisa bercerita banyak sebenarnya ya di matematika ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang pertama nih, garis K sejajar dengan garis Y sama dengan satu min MX plus B tambah satu. Ingat, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan kemiringannya kan? Nah, karena yang ditanya adalah kemiringannya, artinya kita fokus aja ke M nih. Gitu. Jadi kemiringannya garis K, ya kan? Kemiringannya itu adalah M. Oke, tak tulis dulu di sini nih. Ini sudah info yang dikasih tahu nih. Kemiringan sama dengan M. Ya, ini ya yang kita cari ya di sini ya. Nah, sekarang kita fokus nih untuk pernyataan satu. Pernyataan satu ngomong apa? Dia ngomong kalau garis K ini sejajar. Ingat, kalau sejajar itu kan bentukannya kayak gini nih. Nah, kemiringannya sama nggak kalau sejajar? Jelas sama gitu kan. Karena kalau nggak sejajar, dia motong gitu. Jadi kalau sejajar itu kemiringannya sama. Artinya, kalau kita cari tahu nih kemiringan garis ini, berapa sih kemiringannya? Satu min M kan? Kemiringannya. Untuk garis Y sama dengan satu min MX plus B tambah satu. Karena kemiringan itu sebenarnya angka di depan X. Semuanya. Seaneh apapun angkanya, ya udah itu adalah kemiringannya. Nah, di sini depannya X itu apa? Satu min M. Artinya kemiringan dari garis ini adalah satu min M. Dan dikasih tahu nih, sejajar garisnya dengan garis K. Nah, ingat, kalau tadi sejajar, berarti kemiringannya sama. Nah, tadi K berapa kemiringannya? M. Berarti kemiringannya yang Y sama dengan satu min MX plus B tambah satu itu sama dengan kemiringannya garis tadi. Ya udah, berarti kan satu min M sama dengan M dong. Karena ingat, kemiringannya sama. Kenapa sama? Karena dia sejajar. Jadi satu min M ini sama dengan M. Nah, ini bisa kita selesaikan gitu kan, gampang ya. Min M-nya pindah kanan jadi 2M. Berarti nanti M-nya adalah 1/2. Dapat kemiringannya, berarti setengah. Simpel ya ternyata ya. Dapat kemiringannya. Jadi satu cukup nggak? Jelas cukup. Nah, sekarang informasi yang kedua gimana? Informasi yang kedua. Garis K berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3 pada titik 2,7. Nah, kalau motong, ya kan? Motong itu kan banyak banget ya. Misalkan nih, misalkan garis K itu bentukannya kayak gini. Salah-salah. Maksudnya misalkan nih, Y sama dengan 2X tambah 3. Ini kan sudah tetap nih, udah fix bentuknya kayak gitu. Misalkan Y sama dengan 2X tambah 3 bentukannya kayak gini nih. Ini Y sama dengan 2X tambah 3. Terserah mau kayak mana bentukannya, terserah. Tapi persamaan yang Y itu kan cuma dikasih tahu mereka motongnya di 2,7. Nah, karena motongnya anggaplah 2,7 di sini deh, gitu kan. Ini 2,7. Artinya apa? Artinya garis K itu motongnya bisa banyak banget, bisa kayak gini, bisa kayak gitu, bisa kayak gini. Yang penting kan motongnya di 2,7 kan. Artinya apa? Kemiringan dari garis K ini masih belum pasti karena dia bisa muter nih kayak kipas gitu. Sehingga dua aja tidak cukup. Udah simpel kan? Berarti jawabannya adalah yang A untuk soal ini.
Nah, jadi bukan jawaban D gitu ya. Karena yang informasi kedua ini nggak cukup sebenarnya. Karena garis Y sama dengan MX tambah B. Ingat, M-nya nggak tahu kita. B-nya juga nggak tahu. Jadi dia bisa muter. Dia bisa muter gitu kan. Karena kemiringannya kan kita nggak tahu gitu. Kira-kira gitu logikanya ya. Kak, apakah coret-coretannya akan dibagikan? Iya, bakal dibagikan kok. Tenang aja. Ini nanti bakal dikasih. Iya, simpel ya ternyata ya. Dan selesailah pertemuan kita pada hari ini. 19 soal kita sudah bahas semuanya ya. Oke, mantap. Nah, tenang aja nanti ini bakal dibagikan. Saya akan kasih ke PIC-nya nanti dan PIC-nya akan membagikannya ke teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita di hari ini. Ya, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 7 kalau nggak salah atau tanggal 9 gitu. Yang M1 kali M2 sama dengan min 1 bisa kapan dipakai, Kak? Itu bisa dipakai kalau garisnya tegak lurus. Garis tegak lurus itu siku-siku, mirip kayak simbol palang merah gitu. Palang merah kan tanda tambah kan? Itu siku-siku, sudutnya 90 derajat gitu. Itu bisa dipakai kalau dia tegak lurus gitu. Terima kasih, Kak. Tanda tanya maksudnya gimana? Oke, mungkin salah salah ketik ya. Tapi oke, ya terima kasih juga semuanya yang sudah hadir. Ya, ini cukup interaktif banget ya untuk sesi pada hari ini. Harapannya nanti kita ketemu lagi membahas soal tryout-nya. Dan semoga SBS-nya nanti lancar ya. Oke, mantap banget. Oke, terima kasih Oke, semuanya. Saya izin ya. keluar belanja dulu nih lapar ya. Oke, makasih Kak Anggara. Ya, Izin, sama-sama. ini Saya recordingnya izin kan live kita ya. bagiin di YouTube ya. Oleh Kak, boleh Kak, boleh Kak. Oke, siap. Makasih Kak Anggara. Sehat Sama-sama selalu. Kak. Ya, terima kasih.